Setelah tubuh asli Ye Chen menghindar, dia mulai menyerang makam tersebut. Seluruh makam bergetar hebat. Makam itu terhempas terbuka, memperlihatkan sebuah lubang besar. Hanya saja makam itu sangat tenang, dan tidak ada kemungkinan untuk membunuh. Hal ini membuat Ye Chen sedikit tidak percaya. Kemudian, Ye Chen memisahkan diri ke dalam pintu masuk gua, yang menghubungkan aula utama makam. Di aula utama makam, ada juga sebuah patung batu. Ye Chen tampak seperti dua kacang polong di dalam hatinya, yang mirip dengan 9 poinnya sendiri. Kebetulan sekali, Ye Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit. Ye Chen menatap patung batu itu. Setelah memperhatikannya cukup lama, dia merasa ada yang tidak beres di dalam hatinya. Tampaknya masalah ini tidak sesederhana itu. Tidak ada kekurangan dua orang yang terlihat mirip di dunia ini, tetapi tidak mungkin untuk menjadi sangat mirip, atau bahkan terlihat dan terasa sangat mirip. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen langsung pergi ke makam abadi gila itu. Ada dua makam peri gila. Ye Chen memasuki salah satunya dengan perasaan, dan ada peti mati besar di dalam peti mati ini. Peti mati itu berwarna ungu dan terbuat dari kayu ungu langka. Ye Chen mencari lingkaran di dalam makam, tetapi tidak melihat pecahan daftar dewa. Namun, peti mati peri gila itu membuat Ye Chen tertarik. Apakah peti mati ini pada akhirnya adalah kuburan karangan bunga atau benar-benar memiliki tubuh? Ye Chen pergi ke peti mati ungu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia meletakkan tangannya di peti mati ungu itu. Pada saat meletakkannya di peti mati ungu, Ye Chen dalam keadaan kesurupan. Saya tidak tahu mengapa, seluruh orang itu memiliki perasaan vertigo, dan kemudian beberapa gambar kabur muncul di benak saya. Gambar-gambar ini berkedip dengan cepat dan tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Setelah gambar-gambar ini berkedip, Ye Chen hanya merasa bahwa seluruh orang itu lebih pusing. Kemudian dia tiba-tiba merasa bahwa dia mirip dengan peri gila ini. Ketika vertigo menghilang, Ye Chen menjadi tenang, dan kemudian mendesak Xianli untuk menggerakkan penutup peti mati ungu itu perlahan-lahan. Penutup peti mati ungu itu berderak dan bergerak. Mata Ye Chen tertuju pada bagian dalam peti mati. Setelah penutup peti mati diangkat, ada tubuh di dalamnya. Tubuh itu utuh, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Rasanya seperti sedang tidur. Ye Chen menatap mayat itu, matanya lurus. Rasanya seperti ada orang lain yang berbaring di dalam peti mati. Sangat mirip. Bagaimana bisa seperti itu? Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk berseru. Dia tampak seperti dua kacang polong di dalam peti mati, dua orang yang sama, bahkan sedikit mirip dalam penampilan mereka, seperti saudara kembar. Aku seperti peri gila. Ye Chen tersenyum kecut. Untungnya, dia berasal dari pertengahan zaman kuno. Jika dia adalah karakter di masa kekecewaan besar, banyak orang akan menganggapnya sebagai orang abadi yang gila. Ye Chen menyingkirkan pikirannya dan mulai mencari potongan-potongan daftar Feng Shen di peti mati, tetapi tidak ada apa-apa di peti mati itu. Ada apa? Mengapa tidak ada apa-apa? Ye Chen bingung dan merasa seolah-olah dia telah ditipu. Bagaimana? Apakah rasanya sangat mirip? Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di depan Ye Chen, dan melirik bola-balik antara Ye Chen dan mayat abadi yang gila. Ye Chen melihat lelaki tua itu muncul, penuh keluhan, dan berkata, "Aku berkata, apakah benar-benar ada sepotong daftar Feng Shen? Kamu tidak bisa hanya melihat bahwa aku mirip dengannya, kamu menipuku untuk datang dan melihatnya. Apakah itu menyenangkan?" Lelaki tua itu masih tersenyum, berkata, "Pecahan daftar Feng Shen tidak ada di sini." "Baiklah, tadi kau bilang di sini." Ye Chen menatap lelaki tua itu, hatinya sedikit marah, tetapi terpaksa menahannya, berkata, "Apa maksudmu pada akhirnya?" Orang gila abadi adalah karakter di tengah zaman kuno. Dia disebut orang gila abadi karena dia gila, sangat gila, dan luar biasa. Sebagian besar bakat generasinya diinjak-injak olehnya. Orang tua itu tidak menjawab kata-kata Ye Chen, tetapi mulai berbicara tentang orang gila abadi. Dia kemudian berkata, orang gila abadi itu sombong dan angkuh. Tidak peduli lawan macam apa yang mereka hadapi, dia akan bertarung dengan sekuat tenaga. Bahkan jika dia mati, dia akan membiarkan dirinya mati dalam pertempuran yang sengit, dan tidak akan pernah mengakuinya. Ye Chen tidak merencanakan untuk orang tua itu. Dia terus mendengarkan, dan lelaki tua itu melanjutkan, mungkin karena surga iri pada orang-orang berbakat. Dewa abadi gila tidak terbang ke dunia dewa. Ketika mereka hendak naik ke dunia dewa, mereka terbunuh oleh perampokan langit. Ini adalah peristiwa besar yang menyebabkan sensasi di seluruh negeri peri pada saat itu. Pada saat itu, tidak ada yang percaya bahwa dewa abadi gila yang sombong itu terbunuh oleh bencana alam, dan tidak ada yang tahu alasannya. Lelaki tua itu menatap Ye Chen. Setelah mendengar ini, Ye Chen berkata, "Apa hubungan antara aku dan dewa abadi gila ini? Apa yang kau ingin aku lakukan di sini?" Lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi tiba-tiba dia mengambil Ye Chen dan melemparkannya ke dalam peti mati. Ye Chen tidak memiliki tindakan pencegahan apapun, dan jaraknya terlalu dekat. Lelaki tua itu tampaknya melemparkan Ye Chen ke dalam peti mati seolah-olah dia telah melemparkannya. Ye Chen terkejut, dan tubuhnya jatuh ke dalam peti mati tanpa terkendali. Namun, pemandangan yang sangat aneh terjadi. Tubuh Ye Chen tidak menekan tubuh dewa abadi gila itu, namun bertepatan dengan tubuh peri gila.
Pada saat itu, tubuh Ye Chen tidak bisa bergerak sama sekali, jadi dia membiarkan tubuhnya tumpang tindih dengan peri gila. Orang tua itu melihat tubuh Ye Chen dan tubuh abadi gila itu kebetulan, lalu berkata sambil tersenyum, tentu saja begitu. Wah, aku hanya bisa membantumu di sini. Kau bisa melakukannya sendiri. Ini adalah bagian dari daftar dewa. Orang tua itu berkata, dia melemparkan sepotong besi besar ke dalam peti mati, dan kemudian dengan lambaian tangannya, penutup peti mati itu terbang dan menutupi peti mati itu. Setelah menyelesaikan ini, wajah orang tua itu dengan senyum tipis, menghilang di tempatnya. Di dalam peti mati ungu, setelah tubuh Ye Chen tumpang tindih dengan abadi gila, Ye Chen masih memiliki kesadarannya sendiri, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kemudian tiba-tiba muncul seperti dua kacang polong dalam benaknya. Gambar-gambar itu mirip dengannya. Kesombongan macam apa yang merupakan cara memandang dunia. Dia abadi gila, seseorang yang sangat sombong, yang dapat bersaing di dunia ini, yang begitu sombong sehingga dia menginjak-injak bakat surgawi. Apa jenius pertama dari keluarga Raja Surgawi dan bakat pertama dari keluarga Xianling? Tidak layak disebut di tangan abadi gila. Kejeniusan generasinya diinjak-injak olehnya, atau dihindari secara langsung dan tidak bertarung dengannya. Peri gila sepanjang jalan menuju kemenangan, mencapai almarhum Hunyuan Daluo Jinxian, dan akhirnya memahami arti sebenarnya. Ketika dia hendak terbang, guntur tiba-tiba jatuh dari surga ke-9 dan jatuh pada abadi gila. Abadi gila tidak takut, bertarung dengan langit, dan ingin menghancurkan bencana, sehingga memasuki dunia ilahi dengan cara ini. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa kekuatan bencana lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tampaknya itu ditujukan padanya. Dia tidak memiliki kekuatan serangan balik. Dia terbunuh oleh guntur, dan jiwanya hancur, hanya menyisakan tubuh. Ini adalah kehidupan abadi gila, tetapi untuk mengatakan bahwa dia brilian, itu brilian, sehingga semua orang di pertengahan zaman kuno tahu nama abadi gila. Namun, akhirnya benar-benar menyedihkan. Apakah karena kegilaannya, dunia ilahi menjatuhkan hukuman hari itu? Setelah semua gambaran dalam benaknya menghilang, Ye Chen tiba-tiba memiliki perasaan yang luar biasa bahwa dia marah karena peri gila itu terbunuh oleh bencana alam. Dan dalam kemarahan ini, tampaknya ada unsur yang tak terlukiskan, yang Ye Chen tidak jelas. Setelah ini, Ye Chen merasa bahwa tubuh dan darahnya mulai menyatu dengan tubuh peri gila itu. Dua orang telah berubah menjadi satu orang. Namun, jiwa Ye Chen masih miliknya. Dia mengangkat lengannya. Itu bukan hanya lengannya, tetapi juga lengan peri gila itu. Ada apa? Bagaimana aku bisa menyatu dengan tubuh peri gila? Ye Chen membelalakkan matanya. Bukan mata Ye Chen yang melebar, lebih tepatnya mata peri gila yang melebar. Kemudian, ketika tubuh Ye Chen dan tubuh abadi gila itu sepenuhnya menyatu, tubuh Ye Chen segera mengalirkan rune kuno, yang tercetak dalam darahnya, bersinar terang. Pada saat yang sama, Ye Chen merasa bahwa dia tampaknya lebih kuat dari sebelumnya, terutama tubuh fisiknya. Tampaknya bahkan jika formula Master Bintang 9 tidak diterapkan, kekuatan pertahanannya lebih mengerikan daripada menggunakan formula Master Bintang 9. Napasnya dalam promosi yang cepat, dari lantai 4 Xuanxian ke lantai 5 keabadian, momentum seluruh orang juga telah mengalami perubahan besar. Pada saat ini, Ye Chen memancarkan cahaya di matanya, yang membuat orang merasa bahwa abadi gila itu kembali lagi, dan memandang rendah dunia dan para pahlawan. Bang! Peti mati ungu itu terbuka, orang-orang di dalam peti mati berhasil, dan seluruh orang itu memancarkan aura yang kuat. Pada saat ini, lelaki tua itu muncul dan menatap Ye Chen, yang dibuat di dalam peti mati. Kemudian dia tersenyum dan berkata, semuanya tampaknya berjalan dengan baik. Ye Chen menatap lelaki tua itu dan berkata, Pak Tua, apa yang terjadi di sini? Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, tubuh kehidupan lampau dan kehidupan ini sangat cocok, kan? Perpaduan fisik masa lalu dan masa kini. Ye Chen tercengang. Dewa gila ini adalah kehidupanmu sebelumnya. Kamu adalah peri gila, dan peri gila itu adalah kamu. Lelaki tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah kehidupanku sebelumnya adalah peri gila? Ye Chen benar-benar bodoh. Aku tidak percaya. Lelaki tua itu berkata, memang benar bahwa jika kamu tidak ada hubungannya dengan dewa gila, kamu tidak dapat menyatu dengan dewa gila. Sekarang kamu memiliki tubuh yang menyatu dengan dirimu oleh dewa gila. Kamu seharusnya merasakan kekuatannya. Ye Chen mengepalkan tinjunya. Tubuhnya benar-benar jauh lebih kuat, dan kekuatannya meningkat pesat. Tampaknya dia berbeda dalam semua aspek, termasuk matanya dan momentum seluruh tubuhnya. Penggabungan masa lalu dan masa kini. Ye Chen masih tidak percaya, yang tidak pernah bisa didengar. Mungkin kamu tidak bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh sekarang, tetapi ketika kamu sepenuhnya mengendalikan tubuh, kekuatan dalam tubuh akan terus meningkat, dan kekuatanmu juga akan meningkat dengan cepat. Kata lelaki tua itu, bagaimana kamu tahu hubungan antara kamu dan Ye Xian? Tanda tanya, kurasa begitu, kata lelaki tua itu. Mendengar jawaban ini, Ye Chen akan pingsan. Apakah lelaki tua itu terlalu santai? Itu hanya tebakan. Kemudian, Ye Chen melihat peti mati di potongan-potongan daftar dewa, dan mengambilnya, dengan penuh kegembiraan, berkata, potongan kelima dari daftar dewa, akhirnya aku menemukannya.
Apa yang kamu temukan? Aku memberikannya kepadamu. Lelaki tua itu mendengus. Ye Chen menatap tatapan puas lelaki tua itu dan berkata, ya, ini semua darimu. Lelaki tua itu berkata, nak, jangan lupakan kontrak di antara kita. Jika tidak, kita akan dihukum oleh surga, dan akhirnya akan sama dengan abadi yang gila ini. Kalau begitu aku harus menguburmu. Sungguh merepotkan. Ye Chen terdiam beberapa saat, lalu berkata, jangan khawatir, tidak akan lupa. Itu yang terbaik, kata lelaki tua itu dengan puas. Ye Chen melompat keluar dari peti mati dan merasa tubuhnya tidak selaras. Tidak cocok untuk tubuh saat ini. Bagaimanapun, dia telah menyatu dengan tubuh kehidupan sebelumnya dan selalu merasa tidak nyaman. Ye Chen berjalan maju mundur beberapa langkah, dan untuk saat ini, dia seharusnya sudah stabil. Setelah berjalan beberapa saat, setidaknya tidak ada masalah dengan berjalan. Itu normal. Pak Tua, kemana perahu itu pergi? Apakah kamu memasuki turbulensi ruang angkasa? Tanya Ye Chen. Lelaki tua itu berkata, kamu sudah lama berada dalam turbulensi ruang angkasa, nak. Aku menyarankanmu untuk tinggal di sini sedikit lebih lama, dan mengaktifkan pecahan-pecahan daftar dewa. Begitu pecahan-pecahan itu diaktifkan, akan ada penglihatan langit dan bumi, dan orang-orang dari seluruh dunia akan mendatangimu. Kau yang paling aman di perahu di seberang sungai, dan jika kau harus beradaptasi dengan tubuhmu, tinggallah di sisi lain untuk sementara waktu. Ye Chen memikirkan perkataan lelaki tua itu dan menganggapnya masuk akal, jadi dia mengangguk dan berkata, mari kita tunggu di sini sebentar. Setelah itu, Ye Chen juga tinggal di perahu di seberang sungai. Ketika dia bebas, dia berkeliling di sekitar makam dan dengan hati-hati melihat batu nisan orang-orang yang dulunya kuat. Dia melihat bahwa hatinya dipenuhi dengan darah. Kadang-kadang, Ye Chen akan mengunjungi makam 6 leluhur abadi, seperti makam pakaian leluhur klan Guntur dan Kilat, atau makam pakaian keluarga pedang kerajaan. Tentu saja, Ye Chen tidak bisa masuk sendiri. Dia mengancam dan merayu lelaki tua itu, yang membuatnya membuka makam dan membiarkannya masuk untuk berputar-putar. Itu berarti masuk dan melihat apa yang bagus. Ada beberapa rune Tao di makam leluhur Yujian di Jiujian. Jika si Ye Chenru telah memperoleh harta yang paling berharga, dia telah menuliskan semua rune ini. Dia juga telah membuat prestasi besar dalam kendo. Jika dia dapat memahami beberapa arti sebenarnya dari Formula 9 pedang pembunuh dewa, dia akan dapat menggunakan teknik pedang untuk menyerang. Ye Chen memegang bagian kelima dari pecahan daftar Dewa Feng di tangannya. Sekarang potongan daftar Dewa Feng ini tidak memiliki kilau apapun, seperti sepotong besi tua. Setelah Ye Chen meneteskan darah segar pada bagian kelima dari pecahan daftar Dewa Feng, darah itu langsung menembus ke dalam pecahan daftar Dewa Feng. Pada saat ini, pecahan daftar Dewa Feng segera bergetar, dan kemudian permukaannya pecah, dan seberkas cahaya keluar dari celah itu. Setelah lapisan luar cangkang terlepas, terlihatlah pecahan daftar Dewa Feng Shen yang sebenarnya. Pecahan kelima daftar Dewa Feng Shen diaktifkan, dan negeri dongeng juga mendapatkan penglihatan. Dalam sekejap, dunia surgawi bergetar, langit dan bumi bergetar, guntur meledak, dan semua jenis peralatan abadi bergetar dan berdengung pada saat yang sama. Orang-orang di seluruh negeri dongeng terkejut. Ada banyak penglihatan di negeri dongeng. Banyak orang kuat memahami satu hal pada saat ini, dan pecahan daftar dewa lahir. Daftar dewa abadi kelima telah keluar. Siapa di bumi yang mendapatkan pecahan daftar dewa? Banyak orang menjadi bersemangat dan gembira. Ini adalah peristiwa besar di negeri dongeng. Kelahiran daftar dewa pasti akan disertai dengan pertumpahan darah. Pada saat ini, Xiaolong dan orang kuat lainnya di kerajaan abadi melihat penglihatan langit. Mereka saling memandang. Xiaolong berkata, daftar dewa telah lahir. Tampaknya dia memang mendapatkan pecahan daftar. Apa asal-usul anak ini? Dia mendapat 5 keping daftar dewa. Dan dewa reinkarnasi akan melindunginya. Orang kuat dari dunia dewa bertanya. Xiaolong berkata, jika aku tahu, aku tidak akan begitu terjerat. Sekarang kita harus menemukannya dan melindunginya. Jika Yiyun menemukannya, itu akan merepotkan. Pada saat ini, di sebuah gua yang gelap, seorang Yunxian berlutut, merasakan gerakan abnormal dari langit dan bumi, dan wajahnya menjadi suram. Fragmen Feng Shenbang telah lahir, aku harus mendapatkan fragmen Feng Shenbang dan kembali ke dunia dewa. Aku akan membiarkanmu mengambil nyawamu terlebih dahulu atau untuk sementara waktu setelah aku sembuh. Xianzong dari alam, bagian kelima dari daftar dewa Feng Shen telah lahir. Apakah ini yang didapatkan Ye Chen? Ye Ying berdiri di istana puncak utama dan mendesah melihat penglihatan surgawi. Ye Chen tidak lagi berada di keluarga abadi. Mungkin dia mendapatkannya. Zhu Wuchang menarik napas dalam-dalam. Ye Ying berkata sambil tersenyum pahit, jika berita ini menyebar, maka Ye Chen pasti akan menjadi sangat berbahaya di konferensi Kunlun. Aku sedang mempertimbangkan apakah akan membiarkan Ye Chen menghadiri konferensi Kunlun. Karena Ye Chen memiliki keberuntungan yang begitu baik, dia harus menghadiri konferensi Kunlun, dan dia pasti akan mendapatkan banyak kesempatan saat itu. Kata Zhu Wuchang, negeri peri telah terguncang. Selain keluarga Raja Surgawi, keluarga abadi dan sekte abadi pencipta, tidak ada yang tahu siapa yang mendapatkan pecahan daftar dewa, dan mereka semua berspekulasi tentang siapa yang mendapatkan daftar itu.
Sepertinya ayahmu telah mendapatkan bagian kelima dari daftar dewa penyegel lagi. Kehidupan anak ini benar-benar baik. Flying Tiger melihat ke penglihatan negeri peri dan berkata. Yevan berkata, itu ayahku. Tentu saja hebat. Harimau terbang berkata, namun, dengan 5 keping daftar dewa, ini juga sangat berbahaya. Yevan juga khawatir. Ada orang-orang di dunia dewa yang ingin menyegel daftar dewa sebelumnya. Sekarang setelah daftar dewa lahir, dunia dewa tidak akan berhenti di sini. Negeri peri telah mengejutkan, tetapi Ye Chen dalam turbulensi luar angkasa yang dalam tidak memiliki perasaan, dan juga tidak dapat merasakan terjadinya langit dan bumi. Orang tua itu berdiri di samping Ye Chen dan menyaksikan Ye Chen menyusupkan darah ke dalam pecahan daftar dewa angin, dan kemudian mengaktifkan pecahan daftar dewa angin, dan matanya langsung lurus. Apa identitasmu? Bagaimana kamu bisa mengaktifkan 5 keping daftar dewa? Itu tidak mudah, kata orang tua itu. Bukankah kehidupanku sebelumnya adalah peri gila? Ye Chen berkata. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, peri gila hanyalah kehidupanmu. Siapa yang tahu siapa kamu sebelum peri gila? Sebelumnya peri gila, Ye Chen tertegun sejenak. Dia tidak memikirkannya. Setiap orang memiliki reinkarnasi. Siapa kehidupan pertamanya? Kurasa kau pasti ada hubungannya dengan daftar dewa di kehidupan pertamamu. Kalau tidak, bagaimana kau bisa memiliki hubungan seperti itu dengan daftar dewa? Orang tua itu membelai janggutnya dan berkata dengan wajah muram. Petik 2. Terkait dengan daftar dewa, Ye Chen tertegun lagi. Dia tidak memikirkan hal-hal ini sebelumnya, karena itu terlalu tidak praktis. Sekarang setelah orang tua itu mengatakan ini, Ye Chen merasa bahwa masalah ini mungkin benar-benar mungkin, dan mungkin akan menjadi jelas setelah dunia ilahi. Ye Chen menghela napas dan tidak memikirkannya lagi. Sekarang mari kita buat diri kita lebih kuat. Setelah menunggu dunia dewa, beberapa hal perlahan akan muncul ke permukaan. Saya berkata, orang tua, siapa yang membangun perahu ini di sisi lain? Ye Chen tiba-tiba mengubah kata-katanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu berkata, perahu ini dibangun oleh raja tertinggi pertama dari negeri dongeng. Itu diberi nama, perahu di sisi lain, untuk membiarkan banyak orang kuat di negeri dongeng dimakamkan di sini dan menjadi tujuan akhir mereka. Oleh karena itu, di kuburan perahu di sisi lain, semua tokoh terkenal dari zaman kuno awal hingga periode kekecewaan besar dimakamkan. Meskipun beberapa dari mereka telah bangkit, mereka masih meninggalkan karangan bunga mereka, karena merupakan semacam kehormatan untuk dapat mendirikan makam di sini. Raja Peri, di mana dia sekarang? Ketika Ye Chen mendengar gelar itu, dia merasa sangat hebat. Raja abadi tertinggi sekarang telah naik ke dunia dewa. Saya tidak tahu bagaimana dia di dunia dewa. Sudah lama aku tidak berhubungan dengan Raja Peri tertinggi. Kata lelaki tua itu dengan nada agak sedih. Apakah perahu itu terus hanyut? Di mana ia mengapung, disitulah ia pergi. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lelaki tua itu berkata, aku bisa mendorong sisi lain perahu untuk pergi, tetapi aku biasanya terlalu malas untuk bergerak. Ia pergi kemanapun ia pergi. Ye Chen terdiam beberapa saat, lalu berkata, maksudmu kau bisa membawaku keluar dari turbulensi angkasa ini? Bagaimana aliran turbulensi angkasa bisa menjebak perahu di sisi lain? Lelaki tua itu berkata dengan nada meremehkan. Ye Chen berkata, aku telah beradaptasi dengan tubuh integrasi baru di sini, dan sekarang saatnya untuk pergi. Dalam 2 bulan lagi, akan ada konferensi Kunlun. Aku tidak bisa absen. Lelaki tua itu berkata, apakah kau akan pergi? Aku harus pergi, kata Ye Chen dengan senyum pahit. Kau bisa pergi ke makam manapun di sini. Kau akan tinggal selama beberapa tahun, kata lelaki tua itu. Ye Chen menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, kenapa kau tidak mengikutiku? Kau bisa membawaku kemanapun aku pergi nanti, jadi kau tidak akan bosan. Kau ingin menjadi cantik, jangan berpikir orang tua, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Apakah kau pikir itu keren? Pria tua itu mendengus. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa bersembunyi darimu, tetapi aku juga untukmu. Kau pikirkanlah, kalian semua bosan, kan? Setelah itu, aku akan tinggal di sisi lain kapal, dan aku dapat mengobrol denganmu kapan saja. Jika perahu berada di sisi lain dunia, suaranya akan lebih keras. Aku khawatir kamu tidak bisa membersihkannya, kata lelaki tua itu. Ye Chen berkata, aku tidak bisa membersihkannya. Kamu bisa membersihkannya. Lelaki tua itu sangat marah sehingga dia meniup jenggotnya dan berkata, kamu ingin menjadi cantik. Singkatnya, maukah kamu pergi? Tanya Ye Chen. Lelaki tua itu ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Lagi pula aku sudah lama tidak keluar. Ye Chen mengatupkan mulutnya dan tertawa. Dia meminta lelaki tua itu untuk pergi bersamanya. Sebenarnya, dia memiliki tujuan lain. Di kuburan yang begitu besar, dia menjaga harta yang sangat besar. Ketika saatnya tiba, kekuatan manapun yang ingin melawannya akan mengambil makam leluhur mereka dan menyebarkan hal-hal baik di dalam. Ye Chen semakin banyak berpikir dalam hatinya, dan melihat hantu malang mana yang tidak menumbuhkan mata. Orang tua itu mendengarkan kata-kata Ye Chen dan mendesak perahu di sisi lain untuk bergegas keluar dari aliran ruang yang bergolak dan bergegas keluar dari ruang. Ledakan, tidak masalah,
Kuncinya adalah sesuatu tampaknya telah runtuh. Ye Chen berdiri di geladak kapal dan melihat keluar. Ada sosok-sosok di sekitar, dan mereka tampak garang. Saya berkata, orang tua, dari mana Anda datang? Wajah Ye Chen memucat. Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Orang tua itu berkata, saya tidak tahu kemana saya akan pergi. Pokoknya, saya hanya bergegas ke arah manapun. Ye Chen juga benar-benar berpakaian lengkap di depan orang tua itu. Dia melihat sekeliling dan kemudian melihat pakaian masing-masing. Ada kata, hijau, di pakaian masing-masing. Ye Chen segera mengerti bahwa ini adalah King Yun Xianzong. Mengapa Anda datang ke King Yun Xianzong? Ye Chen menyeringai, menangis dan tertawa. Wah, di mana ini? Tanya orang tua itu, melihat sekeliling. Ini adalah King Yun Xianzong, salah satu dari 7 sekte abadi. Kata Ye Chen, itu King Yun Xianzong. Beberapa leluhur mereka dimakamkan di perahu di seberang sungai. Aku belum menagih mereka biaya tempat. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah ini perahu yang lain? Pada saat ini, teriakan terkejut datang dari King Yun Xianzong. Perahu yang lain? Apakah ini perahu yang lain? Bagaimana perahu yang lain bisa muncul di sini? Setelah seruan ini, kerumunan itu tampak meledak, dan diskusi terus berlanjut. Pada saat ini, seorang pria yang tampaknya berusia 50 atau 60 tahun keluar dari kerumunan bersama beberapa orang tua. Ketika mereka melihat perahu di sisi lain, mereka terkejut. Itu benar-benar perahu di sisi lain. Kepala mata pria itu membelalak, meskipun dia mendapat informasi yang cukup, identitas yang terhormat, sekarang juga sedikit kesalahan. Patriark, konon katanya ada beberapa leluhur King Yun Xianzong yang dimakamkan di sini. Seorang lelaki tua di belakang lelaki itu terkejut dan teringat akan hal penting ini. Masih ada orang di seberang perahu. Siapa yang bisa mengendalikan perahu ini? Seru lelaki tua lainnya. Lelaki itu melihat ke seberang perahu. Ada 2 orang di dalam, satu tua dan satu muda. Ye Chen melihat lelaki itu melihat ke sampingnya, dan dengan cepat berkata sambil tersenyum, maaf, saya pergi ke tempat yang salah. Ye Chen selesai berkata, dengan cepat berkata kepada lelaki tua itu, masih lem untuk melakukan apa, cepat mundur ah. Lelaki tua itu berkata, apa yang kamu takutkan? Jika aku tidak membiarkan mereka naik perahu di seberang, mereka tidak bisa naik. Setelah mendengar ini, Ye Chen menghela napas lega dan berkata, aku akan lega. Siapa yang mulia, mengapa Anda membawa perahu dari pantai seberang ke King Yun Xianzong saya? Nada bicara lelaki itu lebih sopan. Bagaimanapun, lelaki ini ada di seberang perahu. Apakah perahu di seberang sungai itu harta karun? Mereka sangat mengetahuinya. Terlebih lagi, makam leluhur mereka masih ada di dalamnya. Beraninya mereka mengacau. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kami hanya lewat. Kami baru saja keluar dari arus ruang yang bergejolak. Saya tidak menyangka akan lari ke sini. Saya benar-benar minta maaf. Melihat senyum alami Ye Chen, pria itu sepertinya tidak berbohong. Jadi dia berkata, apakah perahu di seberang sungai ini adalah yang mulia? Ye Chen menatap lelaki tua itu, lalu menganggukkan kepalanya tanpa malu. Ya, jika bukan karena saya, bagaimana saya bisa berada di atasnya dan masih bisa mengendalikannya? Setelah mendengarkan lelaki tua itu, dia memandang Ye Chen dengan jijik. Saat ini, dia ingin memukul Ye Chen dengan keras. Ketika pria itu mendengar ini, dia juga terkejut. Kemudian dia berkata, saya adalah pemimpin King Yun Xianzong, Master King Yang. Beberapa leluhur saya dari King Yun Xianzong juga tidur di kuburan di sisi lain perahu. Bisakah Anda mengizinkan kami pergi untuk beribadah sebentar? Ini tidak terlalu nyaman. Lagi pula, ada begitu banyak makam yang kuat di kuburan. Apakah Anda tidak mengganggu mereka ketika Anda masuk? Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Kami hanya masuk beberapa orang. Tidak akan ada banyak kebisingan. Master King Yun Xianzong berkata. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini benar-benar minta maaf. Saya tidak bisa menjanjikannya kepada Anda. Pria di awan hijau itu mengerutkan kening, dan seorang lelaki tua di belakangnya berkata, saya mulai ragu apakah perahu ini milik Anda atau bukan. Apakah Anda melakukan sesuatu yang buruk di kuburan? Jadi tidak berani membiarkan kami masuk. Apakah perahu di sisi lain itu milik saya? Sepertinya Anda tidak bisa mengatakan 3 atau 4, kalau perahu ini bukan milikku, kau punya kemampuan untuk mencobanya. Ye Chen mendengar perkataan ini, raut wajahnya langsung tenggelam, lalu kemudian tidak ada semangat lagi untuk berkata. Aku ingin melihat apakah perahu di seberang sana milikmu atau bukan, dan melihat bagaimana kau menghentikanku. Tetua King Yun Xianzong mendengus dan bergegas menuju perahu di seberang sana. Master King yang tidak bermaksud menghentikannya. Ini juga semacam persetujuan terhadap praktik tetua. Orang tua, terserah padamu. Jangan biarkan begitu saja. Ye Chen berkata cepat. Orang tua itu mendengus, tetapi dia tidak melihat gerakan apapun. Ketika tetua King Yun Xianzong hendak menginjakkan kaki di sisi lain perahu, dia terpental kembali oleh kekuatan tak terlihat. Selain itu, lintasan elastisnya relatif besar, dan langsung terbang ratusan kaki. Orang-orang King Yun Xianzong terkejut melihat pemandangan ini, dan Master King yang juga mengerutkan kening. Ye Chen melihat tetua King Yun Xianzong terbang keluar. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, awalnya aku pikir kamu ramah.
Sekarang tampaknya tidak demikian. Aku akan menjaga makam leluhur lamamu dengan baik. Ketika kata-kata terakhir Ye Chen keluar, wajah Master King yang tiba-tiba berubah drastis, dan wajah orang-orang lainnya juga tenggelam. Mereka semua menatap Ye Chen dengan marah. Beraninya kau, Bos Long lainnya berkata dengan marah. Beraninya aku, mudah bagiku untuk bersikap impulsif dengan sikapmu. Ye Chen berkata dengan santai. Melihat situasinya tidak benar, Master King yang berkata sambil tersenyum, itu hanya kesalahpahaman. Kami tidak bermaksud apa-apa lagi. Tolong jangan marah. Jika kami tidak melangkah ke sisi lain kapal, kami akan memintamu untuk membantu menyembah makam beberapa leluhur tua King Yun Xianzong. Berikut ini beberapa pengorbanan. Tolong biarkan aku memegang tanganmu, kata Master King yang sambil melemparkan sekantong harta karun. Kantung itu terbang ke sisi lain perahu. Ye Chen meraih kantung itu dan menangkapnya di tangannya. Kemudian dia membukanya dan melihatnya. Tiba-tiba, dia tersenyum. Tuan King Yang, jangan khawatir, aku akan membawanya. Ye Chen mulai tertawa. Ye Chen secara alami mengerti apa maksud dari Master King Yang, itu bukan untuk leluhur mereka, itu untuk Ye Chen, tetapi dengan nama seperti itu, leluhur mereka semua sudah meninggal, dan mereka tidak dapat menggunakan benda-benda ini. Melihat Ye Chen mengerti maksudnya, Master King Yang merasa lega. Terima kasih banyak, Master King Yang, kata ringan. Ye Chen tersenyum tipis, berkata, sama-sama, angkat tangan, kalau tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Setelah itu, Ye Chen berkata kepada lelaki tua itu, tidakkah kau cepat-cepat pergi? Lelaki tua itu mengerutkan bibirnya dan berkata, ada beberapa hal bagus di sana. Berikan padaku. Baiklah, baiklah, ayo pergi. Ye Chen berjanji akan meninggalkan King Yun Xianzong sesegera mungkin. Orang tua itu mendesak perahu di sisi lain, dan perahu itu bergerak sebagai gantinya. Perahu besar di sisi lain bergerak, tanpa rasa berat. Namun, beberapa puncak King Yun Xianzong tidak tahan dengan penghancuran perahu di sisi lain dan runtuh satu demi satu. Ye Chen melihat seringai dan merasa sedikit kosong di hatinya. Orang-orang King Yun Xianzong semuanya marah. Mereka ingin menelan Ye Chen hidup-hidup. Setelah perahu meninggalkan King Yun Xianzong, Ye Chen berkata, orang tua, tidak bisakah perahu di sisi lain menyusut sedikit? Apakah terlalu mencolok untuk menjadi begitu besar sepanjang waktu? Tidakkah kamu hanya ingin pamer? Ini sangat besar untuk dipamerkan. Orang tua itu tidak marah. Ye Chen berkata, ini terlalu mencolok, kamu menjadi sedikit lebih kecil, dapatkan perahu daun dari yang terbaik. Orang tua, katanya, meskipun mulutnya mengeluh seperti ini, tetapi menurut perbuatan Ye Chen, sisi lain perahu perlahan-lahan mengecil banyak, menjadi ukuran perahu biasa, tetapi penampilan keseluruhannya masih sama dengan perahu di sisi lain. Selain itu, ukuran ruang di dalam kabin tidak berubah sama sekali, tetapi ukuran bagian luarnya telah berubah. Jauh lebih baik, kata Ye Chen. Di sisi lain perahu yang terbang di udara, kecepatannya sangat mengerikan, dibandingkan dengan kecepatan terbang Ye Chen, saya tidak tahu berapa kali lebih cepat. King Yun Xianzong ada di Tianyisu. Sekarang Ye Chen ingin mengejar Cai Hua Xianzong. Bahkan dengan kecepatan ini, diperkirakan akan memakan waktu lebih dari setengah bulan. Konsumsi waktu ini terlalu besar. Setelah memikirkannya, Ye Chen langsung menggunakan susunan transmisi dan membawa perahu di sisi lain untuk melompat ke angkasa. Setelah beberapa lompatan, hanya butuh sekitar satu kungfu untuk kembali ke sekitar sekte alam abadi. Ye Chen berkata, orang tua, sebaiknya kita bersikap rendah hati. Lebih baik kamu memasuki tas surga dan bumi dewa seperti ini. Lagi pula, ruang di dalamnya besar. Orang tua itu berkata, apakah kamu memiliki tas dewa? Ye Chen melihat ekspresi terkejut orang tua itu dan berkata, ada apa? Petik 2. Ini adalah salah satu dari 10 artefak teratas. Kehidupan baik macam apa kamu? Bahkan jika kamu mendapatkan bagian-bagian dari daftar dewa, bagaimana kamu masih bisa mendapatkan tas surga dan bumi? Orang tua itu berkata dengan iri. Aku juga memiliki diagram 8 Tai Chi. Ye Chen tersenyum mencolok, takut dia tidak bisa marah dengan orang tua itu. Setelah mendengar ini, hati lelaki tua itu benar-benar tidak tahan. Sudut mulutnya berkedut beberapa kali dan berkata, kau akan mengatakan yang sebenarnya. Berapa banyak harta yang kau miliki? Berapa banyak artefak lain yang kau miliki? Tidak, hanya 3. Ye Chen mengangkat bahu. Hanya 3. 3 lagi. Sungguh tidak masuk akal bahwa orang lain mendapatkan 1, dan kau hanya memiliki 3. Lelaki tua itu tersentak. Ye Chen menatap wajah lelaki tua itu yang memerah dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu terkejut. Tidak apa-apa untuk tenang. Kalian semua adalah orang-orang yang telah melihat dunia. Wajah lelaki tua itu kembali normal, tenang, batuk dan berkata, anak muda, kehidupan pertama tentu saja tidak sederhana. Ye Chen tersenyum tipis, dan kemudian berkata, orang tua, tidak bisakah kau masuk ke dalam tas surga dan bumi milik dewa? Lelaki tua itu berkata, masuk, tentu saja, masuk. Untuk mengunjungi dunia tas surga dan bumi milik dewa, mengapa tidak? Ye Chen tersenyum, lalu membawa tas roh surga dan bumi, dan naik ke sisi lain perahu untuk menerimanya. Kemudian, Ye Chen memasuki sekte alam abadi. Ye Chen sudah dikenal oleh Ye Ying saat dia kembali ke sekte alam abadi.
Berdiri di gerbang puncak utama, Ye Ying berpikir untuk tidak menemui Ye Chen untuk sementara waktu untuk memastikan bahwa Ye Chen benar-benar mendapatkan pecahan daftar dewa. Namun, setelah memikirkannya, dia tetap menyerah. Jika dia menyerah, dia mungkin disalahpahami oleh Ye Chen, menyebabkan masalah yang tidak perlu. Setelah Ye Chen kembali ke puncaknya yang ke-81, dia memasuki Gua Xianquan dan mulai menutup diri. Di mata negeri dongeng, warisan kaisar, jalan surga, dan warisan para dewa belum sepenuhnya dipahami. Sekarang masih ada 1 bulan lagi sebelum konferensi Kunlun. Dia masih ingin berlari cepat untuk meningkatkan kekuatannya, jadi mari kita tingkatkan. Setelah Ye Chen menutup diri selama setengah bulan, Xia Long datang ke Xianzong Shaohua. Ye Ying tampak ketakutan. Xia Long berkata pelan, apakah Ye Chen sudah kembali ke Sekte Abadi Shaohua? Ye Ying berkata, dia kembali setengah bulan yang lalu. Xia Long mengangguk dan berkata, baiklah, aku tahu. Siapa lagi yang tahu tentang kembalinya Ye Chen ke Sekte Abadi Caihua? Tidak banyak orang yang tahu tentang itu. Dia kembali ke gunungnya sendiri dan tidak pernah keluar lagi. Ye Ying berkata, bawa aku kepadanya. Jalan Xia Long. Ye Ying dan Xia Long tiba di puncak ke-81. Ye Ying berteriak ke puncak ke-81, Ye Chen, cepat keluar. Di gua mata air abadi, Ye Chen membuka matanya dan mengerutkan kening dengan curiga. Bagaimana Ye Ying bisa menemukan sesuatu untuknya saat ini? Ye Ying adalah pemimpin klan, dia tidak mempedulikannya. Jadi dia keluar dari gua mata air abadi. Ketika dia melihat Xia Long, dia terkejut. Tidak ada yang salah denganmu di sini. Kau bisa keluar dari sini. Xia Long dan Ye Ying berkata. Ye Ying menatap Ye Chen, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan keluar dari puncak ke-81. Ya, aku sudah melihat utusan itu. Ye Chen mengepalkan tinjunya dengan ringan. Xia Long menatap Ye Chen dan mendengarkan salam Ye Chen, dan mendengus, bagaimana? Tidakkah kau menyambutku? Aku tidak berani. Ye Chen berkata, beranikah kau? Tidakkah kau berani? Xia Long menatap Ye Chen. Ye Chen juga menatap Xia Long dan berkata, aku tidak tahu untuk apa utusan dewa datang kepadaku. Xia Long mengalihkan pandangan dari tubuh Ye Chen, berbalik untuk berkata, bagian kelima dari fragmen daftar dewa Feng ada di sana bersamamu. Ye Chen tertegun di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia masih sangat tenang. Dia berkata, utusan dewa benar-benar bisa mengolok-oloknya. Bagaimana mungkin bagian dari daftar dewa ini ada padaku? Xia Long menoleh ke arah Ye Chen dan berkata, kau tidak perlu mengakuinya. Itu fakta. Jangan khawatir, aku tidak akan merampas bagian dari daftar dewa itu darimu. Tugasku adalah melindungimu, jadi kau bisa tenang. Ye Chen menatap Xia Long dengan heran dan berkata, melindungiku. Apakah itu lelucon, tuanku? Apakah menurutmu aku terlihat seperti lelucon? Xia Long berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen menatap Xia Long dengan tidak percaya, lalu berkata, aku tidak punya bagian dari daftar dewa. Mengapa para dewa harus membuat keributan seperti itu? Aku berkata, tidak masalah jika kau tidak mengakuinya. Faktanya adalah fakta. Selama kau tahu, aku hanya akan melindungimu. Xia Long menatap Ye Chen dengan sungguh-sungguh dan berkata, kau harus berhati-hati dengan utusan dewa di sana. Tujuannya adalah untuk mengambil potongan-potongan daftar dewa angin dan kemudian membunuhmu. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, jika kamu benar-benar ingin melindungiku, bukankah lebih mudah untuk membunuh mereka sekarang? Sebelumnya di mata negeri dongeng, kita pernah berperang. Kita masing-masing membunuh 4 utusan, tetapi Yiyun melarikan diri. Sekarang kita tidak dapat menemukannya, jadi kita hanya bisa berhati-hati untuk mencegahnya menyerangmu secara diam-diam. Kata Xia Long. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak tahu bahwa begitu banyak dewa telah mati. Kemudian Ye Chen berpikir bahwa saat itu dia takut telah meninggalkan mata negeri dongeng dengan perahu di sisi lain. Yiyun melarikan diri. Ye Chen tidak bisa tidak khawatir tentang hal itu. Sungguh hal yang berduri bahwa awan telah melarikan diri. Jadi, mulai sekarang, aku akan melindungimu dengan ketat, kecuali aku membunuh Yiyun. Kata Xia Long. Ye Chen tertegun sejenak dan berkata, apakah kamu ingin melindungiku? Pendekatan pribadi seperti apa? Aku tidak suka laki-laki terlalu dekat denganku. Xia Long bersenandung, dimanapun kamu berada, aku harus mengikutimu. Jika aku pergi ke toilet, apakah kamu akan mengikutiku? Ye Chen berkata. Xia Long mengerutkan kening dan berkata, iya. Ye Chen berkata, jika kamu bersedia mengikutinya, singkatnya, jangan tinggalkan aku terlalu dekat. Apakah menurutmu aku akan senang mengikutimu? Xia Long bersenandung. Ye Chen berkata, aku tahu kamu baru saja menyelesaikan tugas. Aku memberimu kesempatan, bukan? Puncak 81 ini begitu besar, kamu dapat menemukan tempat tinggal sendiri. Aku tidak akan menemanimu lagi. Aku harus berlatih. Ye Chen berkata dan pergi ke gua mata air abadi. Xia Long tidak mengikutinya. Selama dia bisa merasakan napas Ye Chen, puncak 81 sekarang berada di bawah kendalinya. Siapapun yang datang ke puncak 81 dapat mengetahuinya pada saat pertama. Setelah Ye Chen kembali ke gua mata air abadi, dia menghela nafas tak berdaya dan berkata pada dirinya sendiri, dulu ada seorang lelaki tua yang melindunginya, tetapi sekarang ada seorang utusan.
Meskipun tidak perlu mempertimbangkan keselamatan, selalu tidak nyaman untuk mengikuti orang seperti itu. Ambillah nyawamu, setidaknya kau akan lebih aman. Kalau tidak, jika orang lain tahu kau memiliki potongan-potongan daftar dewa, mereka pasti akan menjemputmu. Kata lelaki tua itu. Ye Chen berkata, tidak banyak orang yang tahu bahwa aku memiliki potongan-potongan daftar dewa sekarang. Siapa yang tahu? Kata lelaki tua itu, dengan mulut melengkung. Ye Chen menghela napas dan berkata, baiklah, biarkan orang itu mengikuti untuk sementara waktu, tunggu sampai awan itu muncul, lalu selesaikan. Ye Chen tidak memikirkannya lagi, dan terus memasuki proses kultivasi. Ia telah membuat terobosan tertentu dalam warisan jalan kaisar dan kaisar dalam setengah bulan terakhir. Jika ia memiliki pemahaman yang baik, ia mungkin telah membuat terobosan dalam hukum kaisar sebelum majelis Kunlun. Dalam sekejap waktu, setengah bulan telah berlalu. Ye Chen telah berlatih, sementara Xiaolong duduk di puncak 81, menjaga kenyamanan Ye Chen. Puncak utama Xianzong, utusan ini telah berada di puncak 81 selama setengah bulan. Apakah ini tidak akan pergi? Ye Ying berdiri di luar aula utama puncak utama dengan wajah sedih. Sepertinya utusan itu akan menjaga Ye Chen, jadi tidak apa-apa kalau Ye Chen tidak perlu khawatir tentang kenyamanannya. Kata Zhu Wuchang. Ye Ying menghela napas dan berkata, konferensi Kunlun akan dimulai setengah bulan lagi. Apakah utusan itu akan mengikuti Ye Chen? Kurasa tidak. Zhu Wuchang juga tertegun sejenak, lalu berkata dengan senyum masam, tapi kalau dia ingin mengikuti, siapa yang bisa menghentikannya di negeri dongeng? Aku hanya berharap kita tidak menghancurkan konferensi Kunlun. Ye Ying berkata, di Gua Xiankuan di puncak 81, Ye Chen penuh dengan hukum jalan, yang membuat Ye Chen seperti seorang kaisar dan mencapai 9 hari. Setelah Ye Chen menyatu dengan tubuh abadi gila, seluruh momentumnya sudah jauh lebih kuat. Sekarang ada hukum kaisar yang ditambahkan ke tubuhnya. Sekarang aura seluruh orang menjadi lebih luar biasa. Setelah setengah bulan pemahaman, Ye Chen telah mewariskan warisan kaisar, jalan dan kaisar kepada pemahaman. Dia menemukan bahwa warisan ini adalah makna sebenarnya dari kitab suci 9 putaran. Dengan esensi ini, itu setara dengan mempraktikkan 9 putaran jalan. Dengan cara ini, satu energi menjadi 3 king dan kekuatan kaisar Dao Tianquan akan sangat meningkat. Ye Chen membuka matanya, lalu berhenti berlatih. Masih ada setengah bulan sebelum konferensi Kunlun akan dimulai. Dia tidak perlu menutup pintunya lagi. Setelah Ye Chen keluar dari Gua Xiankuan, dia melihat Xiaolong duduk di atas batu besar di puncak 81. Ye Chen lewat. Xiaolong masih memejamkan mata dan tidak ingin berbicara dengan Ye Chen. Ye Chen menatap ke kejauhan, dan setelah beberapa saat, dia berkata, ya Tuhan, mengapa orang-orang di belakangmu harus melindungiku? Aku tidak tahu kita bisa kembali kepada Tuhan bersama-sama. Xiaolong masih memejamkan mata, berkata dengan sangat jujur. Jika aku mati, kamu tidak akan pernah bisa kembali ke dunia dewa. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, kita tidak bisa kembali sampai pintu dunia dewa dibuka. Kata Xiaolong. Ye Chen berkata, kalau begitu kamu harus menunggu dengan perlahan. Dengan kekuatanku saat ini, ketika aku ingin terbang ke dunia dewa, hari-harinya masih panjang. Tidak masalah jika kamu bisa kembali. Kata Xiaolong. Ye Chen berkata, seperti apa dunia dewa? Xiaolong membuka matanya dan menatap Ye Chen. Kemudian dia berkata, dunia dewa lebih kuat dari negeri dongeng. Itu adalah tempat tertinggi dari 6 alam. Itu tidak dapat dijelaskan. Kamu akan tahu ketika kamu pergi. Ye Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, apa yang terjadi dengan kekecewaan besar? Mengapa kamu memegang pendapatmu sendiri? Petik 2. Kau tidak perlu tahu tentang itu. Jalan naga musim panas. Ye Chen memutar matanya, lalu merasa sangat bosan, dan berkata, aku akan melakukan sesuatu. Aku tidak akan meninggalkan keluarga abadi alam. Jangan ikuti aku. Xiaolong berkata, selama masih dalam tahap penciptaan abadi, aku bisa merasakan napasmu. Ye Chen meninggalkan puncak ke-81 tanpa berkata apa-apa. Ye Chen datang ke pintu bagian dalam dan menemukan Ye Fan dan Fei Tian Tiger. Fei Tian Tiger berkata, sekarang kamu telah mendapatkan bagian kelima dari daftar dewa. Pasti ada banyak orang yang menatapmu. Ayah, kamu harus berhati-hati. Alam dewa tidak akan menyerah. Ye Fan juga memberitahu. Ye Chen berkata, jangan khawatir, ada seorang pria yang melindungiku setiap hari. Tidak ada seorang pun di negeri dongeng yang bisa mengancamku. Siapa yang begitu keren? Flying Tiger membelalakkan matanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, utusan dewa dari keluarga peri sebelumnya. Dia berkata bahwa dia diperintahkan untuk melindungiku, dan sekarang dia berada di puncak ke-81 milikku. Aku menghapus, ada orang kuat di dunia dewa yang menjadi pengawal. Kamu harus menjadi yang pertama di negeri dongeng. Flying Tiger bercanda. Ye Chen memutar bola matanya dan berkata, menurutmu itu keren. Apakah kamu akan merasa lebih baik jika kamu menatapmu dengan seseorang yang tidak begitu kamu kenal? Ye Fan berkata, jika ada dewa yang melindunginya, setidaknya tidak ada masalah keselamatan. Singkatnya, dia tidak akan membahayakan ayahnya sekarang, jadi itu tidak masalah. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicarakan ini.
kekuatanmu telah mencapai tingkat ke-9 dari makhluk surgawi. Kamu dapat menggunakan ini untuk berlatih dan berusaha untuk menerobos alam abadi lebih awal. Ye Chen mengeluarkan tas surga dan bumi dan memberikannya kepada Ye Fan, yang diberikan kepada Ye Chen oleh Master King Yang dari King Yun Xianzong. Ada banyak batu abadi dan sumber daya kultivasi yang berharga, yang cukup bagi Ye Fan dan Fei Tian Tiger untuk berdampak pada alam abadi. Kali ini, konferensi Kunlun tidak akan dapat mengejar. Ye Fan menghela nafas, lain kali kita harus menunggu selama 3.000 tahun. Fei Tian Tiger tidak setuju dan berkata, jika kamu tidak bisa mengejar, kamu tidak bisa mengejar. Jika kamu memiliki ayah yang baik, apa yang baik di dalamnya, dia pasti akan memberikannya kepadamu. Apa yang membuatmu terburu-buru? Kuncinya adalah mengalami. Ye Fan berkata sambil tersenyum. Ada banyak kesempatan untuk mengalami. Ketika kamu kuat, aku akan membiarkanmu mengalami. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Setelah suara Ye Chen turun, sosok Xiaolong tiba-tiba muncul di samping Ye Chen. Ye Chen tertegun sejenak dan mendengar Xiaolong berkata, kami telah menemukan keberadaan Ye Yun. Begitu cepat, Ye Chen sedikit terkejut, dan kemudian berkata, jika kamu pergi untuk menyelesaikannya secara langsung, bukankah itu akan berakhir? Katakan padaku apa? Xiaolong berkata, Ye Yun licik, tidak mudah membunuhnya kecuali dia dipancing keluar. Ye Chen mendengarkan ini, selalu merasa ada yang salah, berkata, kamu tidak ingin menjadikan aku sebagai umpan, kan? Tidak ada seorang pun kecuali kau yang bisa membawa awan keluar. Kata Xiaolong. Ye Chen berkata, apakah kau yakin bisa membunuh Ye Yun setelah aku membawanya keluar? Daripada Ye Yun membunuhku, ada 2 orang di pihak kita. Hanya ada 1 orang di Ye Yun. Bagaimanapun, Ye Yun tidak memiliki kesempatan untuk membunuhmu. Kata Xiaolong dengan percaya diri. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen berkata, baiklah, kalau begitu aku akan bekerja sama denganmu untuk membawanya keluar. Awan selalu menjadi bencana. Ayo, kita pergi sekarang. Xiaolong menarik Ye Chen, dan tanpa menunggu Ye Chen mengatakan apapun, mereka langsung menghilang di situ. Hanya tersisa, semua juga wajah yang ditutupi lingkaran Ye Fan dan Flying Tiger. Apa dan apa ini? Flying Tiger berkedip, jalur air berkabut. Ye Fan juga mengangkat bahu, tidak jelas. Di mana Ye Yun sekarang? Dalam perjalanan, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku baru saja mendapat berita dari utusan lain. Ye Yun baru saja muncul di Xianyunzu. Kita akan pergi ke Xianyunzu sekarang. Kata Xiaolong. Kecepatan Xiaolong sangat mengerikan, seperti berkedip. Hanya beberapa kedipan dari Wan Xianzu, seperti ada susunan transmisi. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk mencapai Xianyunzu. Setelah tiba di Xianyunzu, Xiaolong menghubungi orang kuat lain di dunia dewa dan bergabung dengannya. Bagaimana situasinya? Xiaolong bertanya. Awalnya saya datang ke keluarga kerajaan untuk menanyakan berita. Saya tidak berharap bertemu Ye Yun, tetapi Ye Yun segera disembunyikan. Sekarang saya tidak tahu harus kemana. Kata orang kuat dari para dewa. Xiaolong menyipitkan matanya dan berkata, kami menjadikan Ye Chen sebagai umpan, saya tidak percaya. 1 awan tidak keluar. Mengatakan itu, Xiaolong berkata kepada Ye Chen, sebentar lagi kamu akan berkeliaran di sekitar Pulau Xianyun, dan kami akan menjaga jarak yang aman denganmu. Saya mengerti. Ye Chen mengangguk. Kemudian, Ye Chen berkeliaran di Xianyunzu sendirian, sementara Xiaolong mengawasinya dengan napas tersembunyi. Dengan cara ini, setelah 1 atau 2 hari di Xianyunzu, tidak ada pergerakan. Xiaolong dan para penguasa di alam dewa tidak berani untuk bersantai. Mungkin awan akan segera muncul. Pada hari kelima, Ye Chen baru saja muncul di puncak gunung. Pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba meraih Ye Chen. Tangan besar ini tampaknya telah menunggu Ye Chen untuk datang. Hati Ye Chen terkejut, kekuatan ini memiliki kekuatan dewa yang kuat, tidak mungkin dia bisa melawan sama sekali. Jangan bicara tentang konfrontasi. Di bawah kekuatan dewa semacam ini, kita tidak bisa bergerak. Utusan dewa, Ye Chen meraung. Pada saat ini, Xiaolong tidak membutuhkan Ye Chen untuk berteriak seperti ini. Dia sudah bergerak, dan pedang di tangannya menebas dengan ganas ke arah Ye Yun. Ye Yun, akhirnya kau muncul juga. Xiaolong meraung. Xiaolong, hari ini adalah hari kematianmu. Di dalam gunung, terdengar suara gemuruh yang suram. Aneh, kurasa otakmu terluka. Xiaolong mencibir dengan dingin. Namun, saat Xiaolong mengatakan ini, dia merasakan hawa dingin di belakangnya. Dia terkejut dan tubuhnya segera mundur. Namun, sudah terlambat untuk mundur, dan cahaya pedang baru saja menebasnya. Dia baru saja menghindari titik kunci, dan dia masih tertebas dengan pedang. Puff, darah menyembur keluar, tetapi Xiaolong tidak peduli. Dia menatap orang yang bergerak ke arahnya, dan menggunakan bahasa yang tidak terbayangkan, ada apa denganmu? Dia yang tahu urusan terkini adalah pahlawan, dan dia telah melakukan hal yang sangat benar. Sosok awan muncul, wajah tersenyum puas. Xiaolong menatap dewa itu dan berkata, kamu secara tak terduga mengkhianati dewa reinkarnasi. Aku hanya ingin kembali ke dunia dewa secepatnya. Aku muak dengan hari-hari seperti ini di negeri dongeng. Aku menyarankanmu untuk tidak membuat perjuangan yang tidak perlu. Jika kau ingin kembali ke dunia dewa lebih awal,
kau harus membunuh anak itu dan kembali ke dunia dewa dengan pecahan-pecahan daftar dewa. Kata utusan itu, konyol, apakah kau pikir setelah kau melakukan ini, dewa reinkarnasi akan membiarkanmu pergi? Apakah kau pikir takdir akan melindungimu? Xiaolong berkata dengan dingin, takdir akan melindungi siapapun yang telah melakukan sesuatu yang baik, jadi kau tidak perlu khawatir tentang itu. Yiyun berkata sambil tersenyum, anak ini hanya memiliki sedikit kekuatan sekarang. Dia harus menunggu sampai dia ingin terbang ke dunia dewa. Aku tidak bisa menunggu, jadi aku masih menggunakan gaya Hong Kong yang lebih cepat. Utusan itu mencibir, apakah itu yang kau sebut keamanan? Ye Chen menatap Xiaolong dengan sarkasme. Jangan khawatirkanmu hari ini. Xiaolong tampaknya terstimulasi dan berkata dengan dingin. Ye Chen tidak berbicara lagi, dia mundur, lalu mengeluarkan susunan transmisi, tubuhnya menghilang seketika. Namun, saat ini, sebuah tangan besar awan di udara, tubuh Ye Chen terangkat keluar dari kehampaan. Ye Chen terkejut, sekarang susunan transmisi tidak berfungsi. Nak, kamu harus mati hari ini. Satu awan menyeringai dingin, selama aku di sini, tidak ada dari kalian yang akan menyakitinya. Xiaolong bersikeras, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Yiyun menatap Xiaolong dengan dingin, lalu mengeluarkan kekuatan yang kuat dan langsung bergegas menuju Xiaolong. Pada saat ini, pria kuat lain dari dunia dewa bergegas ke Xiaolong tanpa ragu-ragu. Menghadapi pengepungan dua dewa yang kuat, Xiaolong sama sekali tidak takut. Dia percaya diri dan kekuatan di tubuhnya terus-menerus meletus. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit dalam sekejap. Pertarungan para penguasa di dunia dewa sangatlah penting. Seringkali terjadi kehancuran langit dan bumi, yang tak tertahankan di negeri dongeng. Ye Chen segera mengeluarkan perahu lainnya dari tas para dewa dan alam semesta. Dia menemukan tempat berlindung perahu lainnya pada saat pertama dan naik ke perahu di sisi lain. Perahu di sisi lain bergoyang menghadapi pertempuran yang begitu dahsyat. Wajah lelaki tua itu sedikit jelek dan berkata, ini adalah pertempuran para penguasa di dunia dewa. Aku khawatir perahu sisi lain tidak akan sanggup menahannya. Tidak bisakah perahu sisi lain menahannya? Ye Chen tertegun sejenak. Dengan cara ini, jika kamu mengorbankan 8 diagram Taiji, kamu dapat menahan dampaknya dengan 8 diagram. Ye Chen segera mengikutinya dan mengorbankan 8 diagram Taiji. 8 diagram palsu menutupi seluruh kapal di sisi lain. Pada saat ini, dampak pada kapal di sisi lain jauh lebih kecil. Pertempuran tiga Xiaolong langsung mengguncang seluruh pulau Xianyun. Puluhan ribu mil di sekitar mereka terus-menerus runtuh, gunung-gunung runtuh, bumi retak, dan makhluk-makhluk dalam jarak puluhan ribu mil berada di ambang kehancuran. Kekuatan Xiaolong memang kuat. Dalam menghadapi serangan dari Yiyun dan orang kuat lain di dunia dewa, Xiaolong tidak pernah kehilangan posisi. Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Satu awan tidak mengerti untuk mengatakannya. Xiaolong berkata dengan dingin, kekuatan 8 orang kuat di dunia dewa secara alami dapat membuatku meningkatkan kekuatan. Apakah kamu melahap kekuatan mereka? Wajah satu awan tenggelam. Jadi, bahkan jika kalian berdua bergandengan tangan, kamu tidak bisa mendapatkan apapun yang murah. Xiaolong mendengus, dan serangan itu mulai ganas. Aliran kekuatan ilahi terus-menerus meletus, dan kekuatan ilahi dari ketiga orang itu terus-menerus bertabrakan. Setiap tabrakan adalah awal dari kehancuran. Wah, ini masih belum baik. Kamu akan mengorbankan potongan-potongan daftar penyegel dewa dan menaruhnya di sekitar perahu di sisi lain. Jika tidak, di bawah dampak seperti itu, perahu di sisi lain akan tetap hancur. Orang tua itu tidak merasa aman dan berkata lagi. Ye Chen tidak ragu-ragu. Pada saat ini, dia akan hancur dalam pertempuran seperti itu jika dia tidak dibunuh oleh Yiyun. Ye Chen mengorbankan 5 lembar daftar penyegel dewa dan menggantungnya di sekitar perahu di sisi lain. 5 lembar daftar dewa bersinar. Begitu terkena benturan, mereka akan segera menahan kekuatan ini. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang akan mendekati area dalam radius 10.000 mil. Selama dekat dengan area yang hancur, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, Ye Chen tidak khawatir ada yang akan melihatnya. Dengan perlindungan daftar dewa dan kantong dewa langit dan bumi, perahu di sisi lain stabil dan tidak bergoyang terlalu parah. Ye Chen dengan hati-hati mengamati pertempuran antara kedua belah pihak. Meskipun pihak lain memiliki satu orang lagi, Xiaolong tidak dirugikan. Kemenangan atau kekalahan pertempuran ini masih belum diketahui. Pertempuran antara kedua belah pihak telah memasuki panas terik. Segala sesuatu dalam radius 10.000 mil telah terkena dampak, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah hancur dalam benturan tersebut. Dalam pertempuran terus-menerus, Yiyun dan orang kuat di dunia dewa jelas merasa sedikit lelah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Xiaolong menjadi begitu kuat. Sekarang mereka berada di negeri dongeng. Setelah kekuatan dewa mereka habis, tidak mungkin untuk pulih. Di mana mereka bisa menyerap kekuatan dewa di negeri dongeng. Namun, Xiaolong berbeda. Dia menyerap semua kekuatan di tubuh 8 orang kuat di dunia dewa. Dengan cara ini, dia memiliki cukup kekuatan untuk melengkapi. Kau mengkhianati Dewa Reinkarnasi. Aku akan membunuhmu atas nama Dewa Reinkarnasi. Xiaolong meraung, matanya berputar dengan niat membunuh. Dengan itu, serangan Xiaolong membunuh orang kuat di dunia dewa dengan gila.
Dia telah terluka sebelumnya dan menghabiskan banyak kekuatan. Sekarang kekuatannya secara alami tidak dapat mengimbanginya. Dia tidak dapat menahan serangan Xiaolong dan dipaksa mundur oleh Xiaolong. Tidak perlu seorang pengkhianat untuk tinggal. Pada saat ini, awan suara dingin teringat bahwa orang kuat di dunia dewa merasakan niat membunuh lainnya, dan wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Ketika dia bereaksi, dia merasakan sakit yang tajam di tubuhnya. Sebuah tinju menusuk punggungnya dan keluar dari dadanya. Kau, orang kuat di dunia dewa itu menatap awan dengan tak percaya. Awan itu mencibir, jika aku tidak membunuhmu, bagaimana mungkin aku memiliki kekuatan dewa yang berbeda? Bagaimana mungkin kau? Sebelum orang kuat di dunia dewa itu selesai berbicara, seberkas cahaya pedang muncul dan membelahnya menjadi dua. Pengkhianat itu hanya punya satu jalan keluar. Xiaolong berkata dengan dingin. Yi Yun meraih mayat orang kuat di dunia dewa itu, lalu menyerap kekuatan di tubuhnya dengan gila-gilaan. Kekuatan Dewa Yi Yun telah bertambah, dan momentumnya menjadi semakin kuat. Mayat orang kuat di dunia dewa itu mengerut, dan awan yang ganas menatap Xiaolong berkata, hanya ada dua dari kita yang tersisa. Siapa yang bisa tertawa sampai akhir? Awan itu berkata, membuang tubuh yang mengerut itu, meraung untuk bergegas ke Xiaolong. Xiaolong menatap Yi Yun, yang telah memulihkan banyak kekuatan sihir, dan sedikit mengernyit. Sekarang dia memiliki beberapa kesulitan untuk mengalahkan Yi Yun. Tentu saja, Yi Yun tidak semudah itu untuk mengalahkannya. Ketika Ye Chen melihat bahwa seluruh situasi telah berubah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pengkhianat, bagaimanapun juga, akan dihukum. Kamu masih punya waktu luang untuk mengatakan hal-hal ini. Kamu masih khawatir dan khawatir. Jika Xiaolong kalah, kamu akan kehilangan nyawamu. Kata lelaki tua itu. Ye Chen berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya tergantung pada kehendak surga. Pertarungan Xiaolong dengan Yi Yun masih mengguncang bumi. Setiap tabrakan adalah kehancuran. Bumi dan bumi bergetar. Atmosfer kehancuran meliputi puluhan ribu mil. Ledakan, Xiaolong dan Yi Yun saling bertabrakan, dan mereka berdua jatuh ke belakang. Kemudian, terjadi tabrakan lagi. Kedua belah pihak adalah kekuatan terkuat untuk membunuh lawan dalam sekejap. Puff, dua orang lagi, Xiaolong dan Awan meninggalkan bekas luka di tubuh masing-masing. Setelah itu, pertarungan antara kedua pria itu pada dasarnya memiliki perasaan bahwa mereka mati bersama. Kamu menyakitiku dengan pedang, dan aku menyakitimu dengan pukulan. Singkatnya, setelah puluhan ronde, mereka ditutupi dengan bekas luka. Saya menyarankan Anda untuk mengikuti perkembangan zaman. Mengapa Anda melakukan ini? Anda tidak hanya tidak dapat kembali ke dunia dewa, tetapi juga meninggalkan kehidupan Anda di sini. Lebih baik bagi kita untuk membunuh anak ini bersama-sama. Ketika Anda kembali ke dunia dewa, Anda akan mendapatkan hadiah dari Dewa Takdir. Kata Yi Yun. Xiaolong mendengus, saya tidak akan mengkhianati Dewa Reinkarnasi, sama seperti Anda tidak akan mengkhianati Dewa Takdir. Maka hanya ada satu hidup dan mati. Awan meraung, pecah lagi, kekuatan yang kuat menyerbu Xiaolong. Xiaolong juga tidak menunjukkan kelemahan, momentumnya tiba-tiba meletus, telah mencapai batasnya dalam sekejap. Ledakan, dua orang itu bertabrakan lagi, tabrakan ini membuat kedua orang itu terbang terbalik, dan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Xiaolong dan Yi Yun berdiri dan saling menatap. Xiaolong meraung dan mengambil inisiatif untuk membunuh dengan sisa tenaganya. Awan juga berteriak panjang, melakukan pukulan terakhir dengan baik, jika tidak berhasil, itu akan menjadi kebajikan. Ledakan, tubuh mereka bertabrakan seperti dua bintang kuno, dan kemudian mereka seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Mereka menggambar parabola di udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Ledakan, dua orang itu tidak hanya memuntahkan darah, tubuh mereka hampir terbelah, darah muncrat dari celah-celahnya. Pada saat ini, keduanya tidak memiliki kekuatan untuk berdiri lagi. Xiaolong meraung kepada Ye Chen dengan susah payah, pergi dan bunuh dia. Ye Chen menatap Yi Yun. Meskipun Yi Yun tidak mampu untuk terluka parah sekarang, unta kurus itu lebih besar dari kuda. Bagaimana dia bisa membunuh Yi Yun dengan kekuatan ini? Bukankah dia akan mati? Nak, bunuh dia dengan potongan-potongan daftar dewa. Orang tua itu memperingatkan. Ye Chen bereaksi, dan kemudian mengorbankan potongan-potongan daftar Feng Shen, dan 5 potongan terbang menuju awan. Wajah Yi Yun berubah drastis, dan tubuhnya tidak dapat bergerak. Dia ingin mengeluarkan kekuatan ilahi untuk melawan, tetapi bagaimana dia bisa melawan daftar dewa? Daftar dewa melewati kekuatannya dan menembus tubuhnya secara langsung. Puff, 5 potongan daftar Feng Shen melewati tubuhnya, dan awan jeritan berulang kali. Kemudian, 5 potongan daftar Feng Shen melayang secara independen di atas Yi Yun. Kemudian, sebuah kekuatan keluar dari tubuh Yi Yun dan diserap oleh pecahan-pecahan itu. Awan menunjukkan warna panik, lalu pupil matanya perlahan membesar, dan akhirnya benar-benar kehilangan vitalitasnya. Pada saat yang sama, cahaya dari pecahan daftar dewa semakin menakutkan. Ye Chen dapat merasakan bahwa seluruh kekuatannya telah menjadi jauh lebih kuat setelah menyerap kekuatan ilahi. Setelah menyerap awan kekuatan sihir, 5 keping daftar dewa langsung menuju ke Xiaolong. Ye Chen terkejut sesaat dan ingin mengambil kembali keping daftar dewa, tetapi saat ini, keping daftar dewa sama sekali tidak mendengarkannya. Xiaolong takut,
tetapi dia tidak bisa bergerak saat ini. Kemudian dia menangis dan tertawa dan berkata, karena kamu menginginkan kekuatanku, aku akan mengorbankannya untukmu. Merupakan kehormatan bagiku untuk mengorbankan daftar dewa. Dengan itu, kekuatan Xiaolong mulai mengalir menuju keping daftar dewa. Xiaolong berbaring di tanah dengan senyum di wajahnya. Saat kekuatan di tubuhnya menghilang, tubuhnya akhirnya layu dan benar-benar kehilangan vitalitasnya. Setelah menyerap kekuatan dari dua dewa yang kuat, kepingan pada daftar dewa bersinar, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ye Chen menghela nafas dan pergi ke Xiaolong. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku tidak menyangka bahwa akhirnya akan seperti ini. 5 kepingan daftar Feng Shen mengelilingi Ye Chen lagi, dan Ye Chen menerimanya di tubuhnya. Pada saat pemasukan, Ye Chen dapat lebih jelas merasakan kekuatan daftar Feng Shen. Tubuh Xiaolong akan dimakamkan di pantai lain. Untuk satu awan dan mayat orang kuat lainnya di dunia dewa, kekuatan internal mereka diserap dan tidak ada tempat untuk digunakan. Setelah menggelengkan kepala, mereka membuat api ungu dan membakar mereka hingga bersih. Perang ini, seluruh pulau Xianyun telah diketahui, puluhan ribu mil daratan telah hancur total, di bawah kekuatan dewa, tidak ada yang berani mendekati sini. Setelah pertempuran, Ye Chen telah meninggalkan tempat ini dengan susunan transmisi, dan banyak orang kuat meraba-raba untuk datang ke sini. Melihat pemandangan pertempuran di sini, sudut mulutnya tidak bisa menahan gemetar. Puluhan ribu orang telah hancur. Apa hasilnya? Apakah mereka masih hidup? Banyak orang berpikir bahwa jika 3 dewa yang tersisa mati, maka tidak akan ada lagi dewa yang kuat di negeri dongeng. Bagi banyak orang, ini adalah hal yang baik. Apakah Yiyun sudah mati? Seorang lelaki tua dari klan Tianwang sedikit mengernyit. Jika mereka mati, mereka dan kita akan dapat merebut potongan-potongan daftar dewa secara terbuka. Tetua lain dari keluarga Raja Surgawi berkata, kali ini, bocah itu pasti akan menghadiri konferensi Kunlun. Ketika Kaisar bergerak, dia tidak dapat melarikan diri. Orang tua dari klan Raja Surgawi berkata dengan senyum dingin. Setelah beberapa kali melompat, Ye Chen kembali ke Xianzong di Zhaohua, dan begitu kembali ke Xianzong, Ye Chen mencapai puncak ke-81. Dia mengeluarkan perahu di sisi lain, lalu berkata kepada lelaki tua itu, kuburkan Xiaolong di perahu di sisi lain. Lelaki tua itu berkata, merupakan suatu kehormatan bagi perahu lain untuk menguburkan jenazah orang kuat di dunia dewa. Lelaki tua itu segera melahirkan jenazah Xiaolong, lalu memasuki kuburan. Dia memilih tempat yang bagus untuk menguburkan Xiaolong dan mendirikan makam. Ye Chen berdiri di depan makam Xiaolong dan berkata pada dirinya sendiri, meskipun kita tidak saling mengenal, aku menghormati kesetiaanmu dan berharap kamu dapat bereinkarnasi dengan baik. Ye Chen membungkuk di depan makam Xiaolong dan berjalan keluar dari kuburan. Sekarang tidak ada ancaman dari orang kuat di dunia dewa, apakah kamu akan jauh lebih santai? Kata lelaki tua itu. Ye Chen berkata, bagaimana cara bersantai, tanpa ancaman dari para penguasa dunia dewa, tetapi juga tanpa perlindungan dari para penguasa dunia dewa, klan Raja Surgawi dan keluarga abadi tidak akan pernah melewatkan kesempatan seperti itu. Konferensi Kunlun ini pasti akan penuh dengan nasib buruk. Namun, sekarang pecahan daftar dewa angin jauh lebih kuat. Bahkan jika kamu dalam bahaya, kamu tidak dapat menggunakannya. Bagaimanapun, ketika kamu memiliki pecahan daftar dewa angin, semua orang akan tahu. Orang tua itu tidak peduli. Ye Chen menyeringai dan berkata, mudah bagimu untuk memikirkannya. Mudah bersembunyi untuk sementara waktu. Jika semua orang mengetahuinya, tidak ada tempat bagiku untuk bersembunyi. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Selama kamu berada di perahu di sisi lain, tidak ada yang bisa menggerakkanmu. Orang tua itu menepuk dadanya dan berkata, aku masih berharap kamu akan membawaku saat kamu terbang ke surga. Ye Chen memutar matanya dan berkata, tidak bisakah kamu selalu bersembunyi di perahu lain? Aku tidak ingin menjadi kura-kura yang menyusut. Siapa yang menyuruhmu menjadi kura-kura yang menyusut sepanjang waktu? Jika kamu dalam bahaya, kamu akan memasuki sisi lain perahu. Tidak akan ada masalah. Orang tua itu mendengus. Ye Chen berkata sambil tersenyum, saat ini, hanya seperti ini. Klan Tianwang. Beberapa hari kemudian, tidak ada berita tentang Yiyun. Klan Tianwang telah menunggu berita untuk memastikan apakah Yiyun sudah mati. Beberapa hari telah berlalu, klan Tianwang pada dasarnya sudah yakin, dan 3 dewa terakhir yang tersisa semuanya telah gugur dalam perang beberapa hari yang lalu. Orang-orang tingkat tinggi dari klan Tianwang semuanya bersemangat. Mereka akhirnya menyingkirkan kendali orang-orang kuat di dunia dewa dan akhirnya dapat melakukan apa yang ingin mereka lakukan di negeri dongeng. Sekarang orang kuat dari dunia dewa telah mati, tidak ada yang dapat menghentikan kita untuk mengambil bagian-bagian dari daftar dewa. Ekspresi Xianjun sedikit bersemangat, juga sedikit bersemangat berkata, saat ini, sejauh keluarga Xianling, Caihua Xianzong dan klan Tianwang kita tahu siapa yang memiliki pecahan Feng Shenbang, masalah ini tidak dapat dipublikasikan. Saya sarankan agar Ye Chen dibunuh di majelis Kunlun untuk merebut pecahan daftar Feng Shen, sehingga membuat orang-orang tidak menyadari hantu itu sebanyak mungkin. Kehidupan sekretaris agung dari keluarga Raja Surgawi suram. Xianjun mengangguk dan setuju, ya, masalah ini hanya dapat dilakukan secara rahasia. Jika ada terlalu banyak keributan, beritahu kekuatan lain, maka akan ada masalah.
kita hanya perlu waspada terhadap para peri. Ketika saatnya tiba, biarkan Kaisar membunuh langit roh dan biarkan keluarga peri tahu akhir dari pertempuran melawan keluarga Raja Surgawi kita. Kehidupan Saosi ganas. Konferensi Kunlun akan diadakan dalam beberapa hari. Bagaimana persiapannya? Tanya Raja Abadi. Kali ini, kita harus dapat mencapai hasil yang baik, belum lagi kekuatan Kaisar dan Raja Malam. Bahkan orang-orang muda lainnya telah membuat kemajuan besar. Keluarga Raja Surgawi kita adalah yang pertama di negeri dongeng, dan kali ini harus menjadi yang pertama di negeri dongeng. Yah, konferensi Kunlun sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan. Xianjun tertawa puas, dan kemudian memberitahunya lagi. Ya, keduanya mengangguk dengan hormat. Peri, Patriark, kita sudah bisa memastikan bahwa Xiaolong sudah mati. Sekarang kita tidak perlu bersikap tabu. Di konferensi Kunlun, kita bisa merebut pecahan-pecahan daftar dewa. Tetua klan Xianling sangat bersemangat. Sambil tersenyum, Lingdao menunjukkan ekspresi serakah dan berkata, bagus, beritahu Lingkong dan Lingwu bahwa kali ini, Ye Chen akan dibunuh dan pecahan-pecahan daftar Dewa Angin akan disita, sehingga mereka dapat berhati-hati untuk berjaga-jaga terhadap Kaisar dan Raja Malam. Petik 2. Kali ini, klan Raja Surgawi pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghadapi kita, dan rencana kita sebelumnya juga dapat dilaksanakan. Kali ini, klan Tianwang pasti akan menderita kerugian besar. Tetua klan Xianling itu ganas. Selama kamu membunuh seorang kaisar, kamu dapat membuat keluarga raja sakit hati. Lingdao mencibir, masalah ini diserahkan kepadamu untuk ditangani, kali ini tidak akan membiarkan kesalahan apapun. Ya, bahkan tetua agung klan Xianling sedang sibuk. Sifat alamiah Xianzong. Pada saat ini, Ye Ying juga telah mengetahui apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Sekarang dia duduk di aula dengan ekspresi sedih dan mendesah, sekarang orang kuat di dunia dewa telah meninggal. Keluarga Raja Surgawi dan keluarga abadi pasti berusaha sekuat tenaga untuk merebut pecahan daftar dewa. Ye Chen pasti akan menderita kerugian besar di konferensi Kunlun. Petik 2. Atau minta saran Ye Chen. Apakah kamu ingin menghadiri konferensi Kunlun? Kata Zhu Wuchang. Aku harus menghadiri konferensi Kunlun. Pada saat ini, di luar aula puncak utama, terdengar suara tegas Ye Chen. Ye Ying dan Zhu Wuchang sama-sama tercengang. Bagaimana Ye Chen bisa datang ke sini? Untuk apa kamu datang? Tanya Zhu Wuchang. Setelah upacara, Ye Chen berkata, aku juga khawatir Tuan tidak akan mengizinkanku menghadiri konferensi Kunlun, jadi aku ingin menjelaskannya. Kamu harus tahu bahwa jika kamu menghadiri konferensi Kunlun, kamu kemungkinan besar akan mati di negeri ajaib Kunlun, kata Ye Ying. Ye Chen berkata, aku tahu, tetapi bahkan jika aku tidak berpartisipasi, apakah aku akan aman? Tujuan mereka bukanlah aku, tetapi apa yang aku miliki, jadi selama mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka tidak akan menyerah. Petik 2. Konferensi Kunlun ini tidak dapat mengubah apapun, tetapi aku hanya ingin menjadi kuat. Apakah kamu yakin ingin menghadiri konferensi Kunlun? Ye Ying bertanya lagi. Aku harus hadir. Ye Chen 100% yakin. Ye Ying menarik napas dalam-dalam, bagus, karena ini adalah pilihanmu sendiri, maka aku tidak bisa memaksakannya. Kalau begitu, berhati-hatilah. Tian Yuanzu, Lembah Senyi. Aku akhirnya bisa keluar dan bernapas. Aku tercekik. Yao Ling bergegas keluar dari sebuah gua, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu membuka lengannya, merangkul alam dan tertawa. Setelah kematian, dokter ajaib berjalan ke depan Yao Ling dan berkata, setelah 9 tahun menutup diri, suasana hatimu belum memburuk. Yao Ling berkata, seharusnya bukan orang tua yang bisa menenggelamkan suasana hati mereka. Anak muda, kita harus bebas dan tenang. Sekarang situasi internal sekte Danyang tidak stabil, dan Yao Tong dari kakak laki-lakimu siap untuk pindah. Ayahmu masih membutuhkan bantuanmu. Jika kamu tidak tenang, kamu mungkin akan hancur. Dokter itu berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar ini, wajah Yao Ling tiba-tiba berubah dan berkata, apakah kekuatan marga non-narkoba gelisah lagi? Dokter ajaib itu berkata, sudah waktunya untuk membersihkan bagian dalam sekte Danyang. Jika tidak dibersihkan, sekte Danyang akan runtuh dan marga Yao akan ditekan. Yao Ling berkata, Guru, mari kita kembali ke sekte Danyang sekarang. Dengan Sifu dan aku dapat melihat gelombang apa yang dapat dibuat oleh marga non-narkoba itu. Sekarang bukan saatnya untuk kembali ke stabilitas. Dokter ajaib itu tampaknya telah memiliki rencana untuk waktu yang lama. Dia berkata, konferensi Kunlun akan dimulai dalam beberapa hari. Aku akan mengajakmu untuk hadir, dan kemudian aku bisa menarik orang-orang dari 13 kekuatan utama. Yao Ling mengangguk dengan jelas dan berkata, jika kamu bisa mendapatkan dukungan dari salah satu dari 13 kekuatan, maka kamu akan jujur. Ini juga merupakan dasar pijakanmu dalam keluarga Yao. Tidak seorang pun dalam keluarga akan mau melakukan apapun padamu. Kata tabib itu. Yao Ling mengangguk. Dia tahu betul bahwa banyak orang dalam marga sekte Danyang yang berpihak pada Yao Tong. Meskipun alkimia miliknya sangat kuat karena Yao Tong, dia tidak bisa mengolah alkimianya sendiri, dan kemampuan komprehensifnya lebih rendah daripada Yao Tong. Jika pihaknya dapat memiliki sekelompok pendukung yang kuat, maka kekuatan komprehensifnya yang tak terlihat akan meningkat secara alami.
Setelah Yao Ling tenang, dia memikirkan seorang pria di dalam hatinya. Dia tidak bisa menyingkirkan sosok itu dalam 9 tahun pengasingan. Apakah dia akan muncul di konferensi Kunlun ini? Yao Ling bergumam dalam hatinya. Semakin dekat dan semakin dekat dengan Kongres Kunlun yang diadakan setiap 3.000 tahun sekali. Semua kekuatan utama penuh semangat dan ingin melakukan sesuatu di konferensi Kunlun, sehingga murid-murid mereka dapat menonjol dan akhirnya mendapatkan warisan di konferensi Kunlun. Negeri Dongeng Kunlun adalah tempat paling primitif di awal pembentukan negeri dongeng. Jalan itu baru saja terbentuk dan memiliki tekstur paling primitif. Ketika 6 alam lama dan baru berubah, ia tersembunyi di antara langit dan bumi, muncul sekali dalam 3.000 tahun. Masih ada 3 hari lagi sebelum negeri dongeng Kunlun. Ada berbagai macam penglihatan di seluruh negeri dongeng. Fata Morgana sering muncul di langit. Ada istana kuno, binatang buas yang mengaum, laut dan bulan yang terbit, dan menanam teratai hijau dalam kekacauan. Melihat penglihatan ini, semua orang tahu bahwa negeri dongeng Kunlun akan muncul 3.000 tahun yang lalu. Xianzong berkata dengan nada alami, konferensi Kunlun akan segera dimulai. Bagaimana persiapanmu? Leng Qiu tersenyum dingin. Ye Chen mengangkat gelasnya, dan dengan senyum tipis, dia berkata, belum siap. Sekarang akan segera dimulai. Aku hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Apakah ayahku jahat? Bahkan jika kamu bertemu orang-orang itu akan baik-baik saja. Ye Fan mulai bersemangat setelah minum anggur. Ayahmu sangat beruntung. Dia sangat beruntung setiap saat. Jika dia tidak memiliki keberuntungan itu, dia masih bisa hidup sampai hari ini. Flying Tiger berkata dengan nada meremehkan. Leng Qiu tersenyum dingin, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Ah, berapa banyak orang yang tidak beruntung, jadi tidak ada apa-apa, hidup selamanya hampa. Ya, kamu tidak sebaik ayahku karena nasib burukmu. Ye Fan berkata sambil tersenyum. Feitian Tiger memutar matanya dan berkata, apakah ini hal yang beruntung yang bisa aku putuskan? Ye Chen berkata, meskipun kali ini agak berbahaya, yang aku butuhkan sekarang adalah pelatihan semacam itu. Jika tidak ada tantangan, aku tidak akan tertarik untuk berpartisipasi dalam konferensi Kunlun ini. Jika ada hal baik di dalamnya, ingatlah untuk memikirkan beberapa saudara. Jangan makan sendirian. Mata harimau terbang segera menjadi cerah dan berkata, apakah ayahku orang seperti itu? Apakah kamu mendapatkan sedikit dari ayahku? Ye Fan tidak memiliki saluran pernapasan yang baik. Harimau Feitian berkata sambil tersenyum, aku akan mengingatkanmu. Ledakan. Pada saat ini, langit tiba-tiba mendengar gemuruh yang kuat, dan bahkan gunung Tianfa bergetar. Beberapa orang Ye Chen melihat ke langit dan melihat retakan di langit. Hampir pada saat ini, semua orang di seluruh negeri dongeng melihat retakan ini. Mereka terkejut dan bersemangat, dan darah mereka melonjak. Negeri dongeng Kunlun, yang telah menunggu selama 3.000 tahun, akhirnya akan muncul. 3.000 tahun yang lalu, aku masih remaja. Sekarang aku telah menjadi orang tua. Aku dapat melihat negeri ajaib Kunlun lagi. Hidup ini sudah cukup. Semua kekuatan utama menatap ke langit, melihat retakan yang tampaknya menembus seluruh negeri dongeng, dan ekspresi mereka menjadi bersemangat. Kunlun adalah orang terkenal di dunia. Ini adalah awal Kunlun menjadi orang terkenal di dunia ini. Ini adalah satu-satunya waktu di masa depan di mana Kunlun akan menjadi tokoh terkenal di masa depan. Ini adalah harapan semua generasi tua dan harapan generasi muda. Peri, tetua, apakah semuanya sudah diatur? Lingdao menatap retakan di langit, mulutnya sedikit terangkat, dan matanya dingin. Tetua klan Xianling berkata, semuanya sudah diatur. Aku menunggu majelis Kunlun dimulai. Kali ini, itu benar-benar aman. Bagaimana situasi dengan klan Raja Surgawi? Lingdao mengangguk puas dan kemudian bertanya dengan cemberut. Tidak ada yang terjadi di klan Raja Surgawi sekarang. Mereka selalu sombong dan hanya percaya pada kekuatan mereka sendiri. Tetua klan Xianling mencibir dengan nada mencemooh. Lingdao berkata, jangan ceroboh. Kali ini berbeda dari masa lalu. Kali ini ada potongan-potongan Fengshen Bang, dan klan Tianwang pasti tidak akan ceroboh. Potongan-potongan daftar Fengshen pasti akan diperoleh, jadi sudah seharusnya kita selalu berhati-hati. Ya, jika kamu ingin melakukannya kali ini, kamu harus tangguh. Spiritualitasnya dingin. Jangan khawatir tentang itu. Kali ini benar-benar kejam. Tetua agung dari keluarga peri berkata sambil tersenyum. Klan Tianwang, para peri telah sering aktif baru-baru ini. Tampaknya ada konspirasi untuk berurusan dengan kita. Si besar memerintahkan dengan hormat untuk berdiri di depan Raja Abadi. Raja Abadi bersenandung, orang-orang Xianling ingin menjadi yang pertama dari 6 klan negeri dongeng dengan bantuan konferensi Kunlun ini. Mereka benar-benar fantastis. Keluarga Raja Surgawi adalah keturunan negeri dongeng. Mereka hanya badut, patriark, karena mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berurusan dengan kita juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk berurusan dengan mereka, sehingga membuat mereka runtuh. Si Ming yang besar berkata dengan muram, apakah kamu punya cara yang lebih baik? Pria abadi itu menatap Si Ming yang besar untuk berkata. Si Ming yang besar sampai ke telinga Xianjun dan membisikkan beberapa kata. Xianjun bersenandung, apakah kita membutuhkan bantuan orang lain? Karena beberapa orang bersedia menjadi pembantu kita, mengapa tidak?
Jika kita ingin berurusan dengan peri, pasti akan ada kerusakan. Jika kita dapat mengurangi kerusakan seminimal mungkin, bukankah itu lebih baik? Setelah mendengarkan kata-kata Dasimang, Xianjun merenung sejenak, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, lakukan apa yang kau mau. Kau bisa menanganinya sendiri dan melakukannya sebelum konferensi Kunlun. Jangan khawatir, itu akan dilakukan. Sekretaris utama memerintahkannya untuk segera berkata, Sekte Danyang, Gunung Danyang, dan Siang yang anggun, di mana-mana terdapat area ladang obat yang luas, menanam berbagai obat peri, beberapa langka, tetapi ditanam di Gunung Danyang. Di sebuah istana, Yao Tong sedang duduk di singgasana dengan tatapan dingin. Ada 4 orang berdiri di depannya. Mereka menatapnya dengan hormat dan tidak berani bersikap tidak hormat. Apa yang terjadi di lembah tabib ajaib? Yao Tong bertanya dengan suara rendah. Kami melihat tabib meninggalkan lembah bersama Nona Yao Ling, tetapi kami tidak tahu kemana mereka pergi. Salah satu pria itu berkata dengan cepat. Anda kehilangan orang. Murid tabib menggunakan nada tanya untuk berkata. Kecepatan tabib ajaib terlalu cepat, kita tidak bisa mengimbanginya. Jika kita mendekat, jika tabib mengetahuinya, itu akan lebih berbahaya bagi tuan muda. Murid kedokteran marah, adalah alasan, sekelompok sampah. Guru, jangan marah. Kami tidak tahu seberapa hebat dokter itu. Wajar saja jika mereka tidak bisa mengimbangi mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk ke kuil, dan lelaki tua itu berkata sambil tersenyum tipis. Apa pendapatmu? Murid kedokteran itu menatap lelaki tua itu dan berkata. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, sekarang, Sekte Danyang telah dibagi menjadi beberapa barisan, termasuk marga kedokteran yang dipimpin oleh Patriark, marga non-kedokteran yang dipimpin oleh Gutayan, dan 2 barisan Cilde dan Nona, yang semuanya berjumlah 4 barisan. Pada akhirnya, bagaimanapun, itu masih merupakan perebutan antara marga kedokteran dan marga non-kedokteran. Ada dokter ajaib dan dukun di pihak marga kedokteran, dan marga non-kedokteran akhirnya tidak dapat membuat gelombang apapun. Kuncinya adalah bahwa dokter dan dukun itu menghadapi wanita itu, jadi itu masih merupakan pertarungan antara tuan muda dan wanita muda itu. Apa yang ingin kamu katakan? Yao Tong berkata, orang tua itu berkata, sekarang konferensi Kunlun akan segera dimulai. Ini adalah kesempatan yang bagus. Kau dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan kekuatan besar. Begitu ada kekuatan besar sebagai pendukung, maka kau dapat membalikkan keadaan. Setelah mendengar ini, mata Yao Tong berbinar dan dia menepuk pahanya dan berkata, Yao tua, konferensi Kunlun memang kesempatan yang bagus. Selama kita menyediakan cukup pil, mereka pasti akan menghargai kita. Pada saat itu, begitu kita ingin bertarung dengan adikku, bahkan jika ada dokter ahli, itu tidak akan membantu. Petik 2. Orang tua itu berkata, sebagai tambahan, lebih baik mengirim arang di salju, dapatkah kau mengerti? Yao Tong merenungkan kata-kata orang tua itu, lalu berkata sambil tersenyum, apa yang dikatakan dokter tua itu adalah bahwa pengobatan lama berpikir, kekuatan mana yang cocok untuk kita. Itu tergantung pada kekuatan mana yang membutuhkan bantuan tepat waktu dari kita. Katanya, yang mana? Yao Tong sedikit bingung. Dia tidak tahu kekuatan mana yang membutuhkan bantuannya tepat waktu. Melihat keraguan Yao Tong, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa pasti akan ada pertarungan antara klan Raja Surgawi dan klan Xianling baru-baru ini. Kami akan menunggu kesempatan itu. Tidak peduli kekuatan mana yang membutuhkan bantuan, kami dapat melakukan yang terbaik untuk membantu. Murid pengobatan itu setuju untuk mengangguk, baiklah, lakukanlah. Mulut lelaki tua itu menunjukkan senyum yang sulit dideteksi, dan kemudian berkata, anak bijak. Di aula lain Sekte Danyang, Dewa Tua Gutayan sedang duduk di kursi goyang dengan mata terpejam. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya, yang merupakan satu-satunya Miao Tunggal Gutayan, Guliancheng. Guliancheng berdiri dengan hormat di samping Gutayan dan berkata, Ayah, konferensi Kunlun ini adalah kesempatan besar. Kita dapat mengambil nama keluarga pengobatan dengan bantuan kekuatan eksternal, jadi Sekte Danyang ini milik kita. Jika kau berpikir seperti itu, kepala keluarga pasti juga akan berpikir seperti itu, atau Tuan Muda dan Nona Muda juga akan berpikir seperti itu, terutama Nona Muda. Di belakang mereka ada tabib dan dukun ajaib. Dengan 2 orang ini di negeri dongeng, siapa yang tidak akan memberi mereka muka? Gutayan memejamkan matanya, dan kata-katanya tampak tidak berdaya. Guliancheng berkata, kalau begitu, kita tidak punya cara lain. Jika kita ingin mengandalkan kekuatan eksternal, kita perlu mengandalkan kekuatan eksternal yang kuat. Gutayan menghentikan kursi goyangnya, membuka matanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saat ini, akan ada perebutan antara klan Xianling dan klan Tianwang. Jika kita memanfaatkan kesempatan ini, kita dapat memanjat pohon besar keluarga Raja Surgawi atau keluarga abadi. Pada saat itu, tidak akan menjadi masalah untuk mengambil nama keluarga tabib. Guliancheng mendengarkan, matanya langsung berbinar, sambil tersenyum, atau ayah pikirkan baik-baik. Gutayan bersenandung, pada hari kerja, biarkan kamu lebih peduli dengan negeri dongeng dan lebih memperhatikan situasi beberapa kekuatan besar. Jika kamu memperhatikannya sedikit, kamu juga bisa memikirkannya. Ayahku mengajariku bahwa Guliancheng memiliki kepala yang rendah. Mata Gutayan menjadi suram dan dingin. Dia berkata,
Yao membunuh satu-satunya cucuku. Aku selalu mengingat kisah ini. Suatu hari, aku akan membiarkan Tiandan membayar harga 2 kali lipat. Untuk membunuh anakku, kamu harus membayarnya dengan darah. Gu Liancheng juga menjadi dingin, memikirkan putra satu-satunya yang terbunuh, matanya langsung merah. Guru, kemana kita akan pergi? Di kota Baidi, dokter ajaib berjalan di jalan bersama Yao Ling. Yao Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Tinggalkan Tianyuanzu untuk sementara waktu. Terlalu berbahaya untuk berada di Tianyuanzu, dokter dukun pamanmu tidak lagi berada di Tianyuanzu. Dia berada di Wanxianzu. Kita akan mencarinya sekarang. Paman ada di Wanxianzu, kata Yao Ling dengan gembira. Tabib ajaib itu menatap Yao Ling dan mengerutkan kening. Dia tahu apa yang dipikirkannya. Dia mendesah tak berdaya dan tidak mengatakan apapun. Dia membawa roh obat keluar dari kota Baidi. Aula Danyang muncul di gerbang kota. Di ruang kantor Aula Danyang Gelao, Ye Chen menatap Gelao sambil tersenyum dan berkata, Gelao, bicarakan sesuatu denganmu. Melihat Ye Chen, Gelao berkata dengan napas terengah-engah, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, lepaskan saja kentutmu. Kamu pasti tidak memiliki hal yang baik. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu selalu memberiku beberapa pil. Kali ini aku akan menghadiri konferensi Kunlun. Tidak dapat dihindari bahwa aku terluka. Jika tidak ada pil untuk mendukungku, sulit untuk keluar dari negeri dongeng Kunlun hidup-hidup. Gelao berkata dengan garis-garis hitam di wajahnya, anak muda, kamu memiliki begitu banyak pil. Apakah kamu masih menginginkanku? Kamu pikir semua pil di sini tumbuh seperti padi? Ye Chen berkata, bisakah aku membelinya? Gelao menatap wajah serius Ye Chen, memutar matanya dan berkata, jika kamu benar-benar bisa membelinya, apalagi yang kamu lakukan padaku? Kamu berpura-pura menjadi apa? Ye Chen tersenyum canggung dan berkata, Gelao, aku tidak menginginkan banyak. Cukup memiliki satu labu untuk meningkatkan kekuatan bertarung, menyembuhkan luka, dan meningkatkan kekuatan abadi. Setelah mendengar ini, wajah Gelao menjadi lebih gelap, menatap Ye Chen dan berkata, apakah aku salah dengar atau apakah kamu mengatakan sesuatu yang salah? Aku tidak salah mengatakannya, dan kamu tidak salah mendengarnya. Ye Chen berkata, Gelao, bisakah aku bertukar barang denganmu? Gelao bergumam, apa yang bisa kamu keluarkan untuk menukar begitu banyak ramuan? Dan Fang, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Gelao tertegun sejenak, lalu menatap Ye Chen dengan setengah ragu, dan berkata, apakah kamu memiliki Dan Fang? Bahkan jika kamu memiliki Dan Fang, di mana kamu bisa lebih baik? Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh di wajahnya, Gelao, jika aku mengeluarkan Dan Fang ini, aku yakin Gelao bersedia untuk berubah bersamaku. Kamu tunjukkan padaku dulu. Mengerang, Ye Chen mengeluarkan sebuah gulungan secara misterius. Gulungan itu agak tua dan memiliki cita rasa kuno. Begitu Gelao melihat gulungan itu, dia tiba-tiba merasa ada sandiwara. Ye Chen melirik ekspresi Gelao, lalu tersenyum, perlahan membuka sebagian gulungan itu dan mengungkapkan nama Dan Fang, Jiuyang Sengdan. Setelah melihat nama Dan Fang, mata Gelao lurus, dan dia merasa agak kesulitan bernapas. Dia menatap keempat kata itu, dan napasnya menjadi pendek. Wah, dari mana kamu berasal dari Dan Fang? Kamu tidak peduli dari mana aku berasal. Tanya saja, orang tua, bisakah kamu mengganti pil yang aku inginkan? Ye Chen menatap mata Gelao lurus-lurus dan berkata sambil tersenyum. Gelao Shen menarik napas beberapa kali dan mencoba menenangkan suasana hatinya. Kemudian dia berkata, ganti, tentu saja kamu bisa. Tuan Ge selalu ceria, tetapi bukankah dia seharusnya memberiku anggur obat secara gratis? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, katanya. Setelah itu, Tuan Ge mengatur orang untuk menyiapkan semua jenis pil yang diminta Ye Chen. Dalam waktu singkat, Ye Chen mengambil pil yang diinginkannya. Ada 4 jenis pil, termasuk pil untuk meningkatkan efektivitas tempur, untuk memulihkan kekuatan abadi, untuk menyembuhkan luka, dan untuk kultivasi tambahan. 4 labu diletakkan di depan Ye Chen, dan kemudian ada 10 toples anggur obat. Gelao berkata sambil tersenyum, nak, bawa Dan Fang ke sini. Ye Chen melihat pil-pil ini dan berkata sambil tersenyum, Gelao, yang mana yang lebih penting daripada pil-pil ini? Kamu selalu tahu bahwa kamu telah mendapatkan bangkumu. Aku mengenalmu, jadi aku memberimu pil itu. Ye Chen berkata sambil mengeluarkan gulungan itu kepada Gelao. Setelah mengambil alih gulungan itu, Ge membuka gulungan itu dan memastikan kembali apakah itu adalah ramuan asli dari pil suci Jiuyang. Setelah melihat isi yang tercatat dalam gulungan itu, ekspresi Gelao menjadi bersemangat lagi. Dadanya terus berfluktuasi, dan dia berkata sambil tersenyum, itu benar-benar Dan Fang dari pil suci 9 yang, haha. Bisakah aku menipumu, orang tua? Ye Chen meringkuk mulutnya dan berkata, nak, di mana kamu mendapatkan Dan Fang ini? Ge bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen berkata dengan senyum misterius, kamu tidak perlu bertanya. Resep dan ini tidak apa-apa. Mengapa bertanya asal-usulnya? Resep dan Ye Chen secara alami berasal dari kuburan. Ketika dia datang ke Aula Danyang, Ye Chen bertanya kepada lelaki tua itu apakah ada makam alkemis di kuburan itu.
Lelaki tua itu memberitahu Ye Chen bahwa ada seorang tabib ajaib Jiuyang yang dimakamkan di sini. Setelah Ye Chen membuka makam tabib ajaib 9 Yang, dia mendapatkan gulungan seperti itu darinya. Ramuan dari ramuan 9 Yang adalah harta karun tabib ajaib 9 Yang pada waktu itu. Dia tidak pernah menyebarkannya, bahkan murid-muridnya tidak mendapatkan pil dari pil suci 9 Yang. Kemudian, dokter ajaib 9 Yang meninggal, dan ramuan 9 Yang tidak pernah muncul lagi. Gelao berkata, sudah berapa tahun sekte Danyang kita mencari pil suci 9 Yang, tetapi sangat disayangkan kita tidak dapat menemukannya. Setelah meminum ramuan 9 Yang, apakah kamu benar-benar dapat membuat orang menjadi orang suci? Ye Chen mengatakan sesuatu yang bagus. Sama sekali tidak berlebihan. Berapa banyak orang yang terjebak di puncak lantai 9 Daluo Jinxian dan masih belum dapat menerobos. Pada akhirnya dengan kebencian, ramuan 9 Yang ini dapat membuat orang-orang ini menerobos dalam sekejap dan menjadi Hunyuan Luo Jinxian. Ternyata kamu harus mencapai lantai 9 Daluo Jinxian. Kupikir salah satu dari mereka dapat menjadi orang suci saat itu juga. Ye Chen memutar matanya dan mengerutkan bibirnya. Gelao mendengus, menurutmu itu sangat indah. Jika kamu begitu kuat, maka dokter ajaib 9 Yang sendiri akan meminum pil suci 9 Yang dan menjadi orang suci. Apakah dia akhirnya akan mati? Ye Chen tersenyum dan berkata, Gelao, jika pil suci 9 Yang ini disempurnakan, berikan aku satu juga. Anak muda, jika kamu dapat menembus Hunyuan Daluo Jinxian sendirian, apakah kamu masih membutuhkan ini? Ini adalah pilihan terakhir. Terlebih lagi, ramuan 9 Yang juga memiliki efek negatif. Meskipun itu bisa membuat orang menjadi suci, jangan pernah berpikir untuk terbang ke alam dewa, katanya. Setelah mendengar ini, Ye Chen tertegun sejenak, seberapa besar efek sampingnya. Bagi banyak orang, menjadi orang suci sangatlah baik, apalagi menjadi dewa. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Kau benar, kata Getua sambil tersenyum. Setelah keluar dari Aula Danyang, Ye Chen langsung meninggalkan kota Baidi dan mengirim dirinya kembali ke Zhaohua Xianzong dengan susunan transmisi. Ye Chen baru saja kembali ke Sekte Alam Abadi. Tiba-tiba, seluruh langit dan bumi tiba-tiba berubah warna, langit bergemuruh, dunia surgawi berguncang, dan waktu serta ruang menjadi tidak teratur. Semuanya menjadi tidak normal, retakan yang tergantung di langit meluas dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dengan meluasnya retakan ini, napas alam liar kuno jatuh dari retakan itu. Kemudian, di celah ini, ada banyak penglihatan yang muncul, beberapa orang yang mengenakan layanan kuno sedang melakukan upacara pengorbanan kuno, dan ada binatang buas kuno yang meraung ke langit, dan istana kuno yang menjulang tinggi memancarkan napas yang berdebar-debar. Semua orang di negeri dongeng itu melihat retakan itu. Mereka semua tahu bahwa saat retakan ini terbuka, saat itulah seluruh negeri dongeng Kunlun terbentuk. Negeri dongeng Kunlun akhirnya hadir di dunia. Ye Chen menatap langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya pikir saya berada di negeri ajaib Kunlun saat itu. Saya masih anak-anak saat itu, tetapi saya tidak setua itu. Orang tua itu berkata dengan ekspresi nostalgia. Ye Chen berkata, ketika kamu masih anak-anak. Kapan? Kalau begitu, diperkirakan itu di zaman kuno awal. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, kamu benar. Saat itu, saya baru saja melahirkannya, dan kemudian saya mengikuti Raja Abadi tertinggi ke negeri ajaib Kunlun dan berjalan-jalan. Itu juga di konferensi Kunlun. Ye Chen hangat dan bangga. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah Raja Abadi tertinggi masih perlu menghadiri majelis Kunlun? Raja Abadi tertinggilah yang merobek ruang dan secara langsung menemukan negeri ajaib Kunlun, di mana dia merasakan jalan surga dan bumi selama 810 tahun. Membelah ruang secara langsung untuk menemukan negeri ajaib Kunlun. Ye Chen terdiam sejenak. Seberapa kuatkah Raja Abadi tertinggi? Kita masih bisa melakukan itu. Orang tua itu berkata, apa ini? Jangan bilang negeri dongeng Kunlun. Itu negeri dongeng yang paling sulit dimasuki. Raja Abadi tertinggi bisa masuk dan keluar sesuka hati. Ye Chen menarik napas dalam-dalam lalu berkata, apakah kau tahu situasi di negeri dongeng Kunlun? Aku tidak ingat, sudah bertahun-tahun. Lagi pula, saat aku masih muda, aku tidak begitu ingat. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Ye Chen menghela napas kehilangan dan menatap celah yang semakin lebar di langit. Pada saat ini, lonceng puncak utama Xianzong di Zhaohua berbunyi, yang merupakan tanda pertemuan. Ye Chen segera bergegas ke puncak utama setelah mendengar ini. Di aula utama puncak utama, Ye Ying duduk di singgasana patriark. Dia penuh dengan semangat kepahlawanan, dan matanya berbinar dengan cahaya yang indah. Di aula, 37 murid yang akan menghadiri pertemuan Kunlun telah bergegas ke aula. Lebih dari 20 orang ini semuanya bersemangat, dan konferensi Kunlun akhirnya dimulai. Untuk hari ini, mereka mempersiapkan diri terlalu lama. Negeri peri Kunlun telah lahir, dan majelis Kunlun akan segera dimulai. Majelis Kunlun ini akan dipimpin oleh Tetua Li, tetua tertinggi. Saya harap Anda dapat memenangkan kehormatan bagi Sekte Abadi Pencipta dan bekerja keras untuk masa depan Anda. Kata-kata Ye Ying sangat sederhana, tetapi beberapa kata terakhirnya keras.
Ketika mereka mendengar bahwa mereka berjuang untuk masa depan mereka sendiri, banyak orang mendidih dengan darah. Untuk apa mereka menghadiri konferensi Kunlun? Bukan hanya untuk masa depan yang lebih baik. Saya tidak akan menerima harapan Tuhan. Semua murid mengepalkan tangan dan berlatih upacara. Ye Ying menganggukkan kepalanya dan berkata, saya menunggu kepulangan Anda yang penuh kemenangan, 37 orang dari kalian masuk dan berharap bisa keluar dari sana. Tinggalkan yang lebih tua, ayo pergi. Ye Ying berkata kepada lelaki tua yang duduk di samping. Lelaki tua itu berdiri dan berkata kepada 37 murid, ayo pergi. Setelah itu, Tetua Li melangkah keluar dari aula. 37 murid mengikutinya dan berjalan keluar dari aula. Pada saat ini, genderang dibunyikan di puncak utama untuk meningkatkan moral mereka dan mengantar mereka pergi. Ketika 37 murid mendengar suara genderang perang, ada gelombang darah di hati mereka. Darah mendidih di tubuh mereka. Mereka semua memiliki dorongan yang besar. Mereka harus bekerja keras untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Setelah berjalan keluar dari aula, Tetua Li mengaktifkan susunan teleportasi, yang membungkus semua orang. Kemudian dalam distorsi ruang, 37 murid menghilang bersama Tetua. Patriark, apakah kita benar-benar tidak perlu mengirim Tetua untuk melindungi Dharma? Zhu Wuchang khawatir. Ye Ying berkata, ini adalah pertarungan antara klan Raja Surgawi dan klan Abadi. Selama kita tidak berpartisipasi di dalamnya, mereka tidak akan memperhatikannya. Jika ada terlalu banyak orang, mereka akan salah paham tentang kedua kekuatan itu. Zhu Wuchang berkata, tetapi tangan Ye Chen memiliki pecahan prasasti Feng Shen, mereka pasti akan menatap Ye Chen sepanjang waktu. Mereka tidak akan merebutnya secara terbuka. Begitu pertemuan Kunlun dimulai, para tetua kita tidak dapat memasuki negeri dongeng Kunlun, dan pergi ke sana tidak akan membantu banyak orang. Ye Ying berkata, setelah mendengar ini, Zhu Wuchang menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, selain pembentukan Xianzong telah berangkat, sisa kekuatan utama juga berkumpul, dan kemudian satu demi satu berangkat ke negeri dongeng Kunlun. Ini adalah zaman yang makmur, yang menarik perhatian banyak orang. Banyak orang kuat juga pergi ke negeri dongeng Kunlun dengan rasa ingin tahu. Mereka hanya ingin melihat seperti apa dengan mata kepala mereka sendiri. Retakan di langit telah berhenti robek dan sepenuhnya stabil. Di celah ini, terjadi kekacauan. Tidak seorang pun dapat melihat situasi negeri dongeng Kunlun dari celah tersebut. Pada saat ini, sebuah batu besar jatuh dari negeri ajaib Kunlun. Batu ini melayang di udara, sangat dekat dengan negeri ajaib Kunlun. Batu itu berbentuk bulat ratusan mil dan menghalangi matahari. Batu itu bukan batu besar melainkan benua. Setelah batu ini muncul, banyak sosok muncul di atasnya, yang semuanya adalah anggota klan Raja Surgawi.